ada solusi ya. COVID ini belum ada solusi yang permanen nih gitu ya. Maksudnya masing-masing negara tuh masih mencari formula sesuai dengan kondisi dan situasi negaranya masing-masing gitu ya. Sehingga ya kita memang harus sama-sama, harus bareng-bareng gitu ya untuk bisa keluar dari kondisi pandemi ini. Makanya pemerintah memberikan tema yang sangat bagus, yaitu bangkit ya. Bangkit, bahwa negeri kita adalah negeri yang tangguh gitu ya. Insya Allah tatkala kita bersama, tatkala kita sesuai dengan para pahlawan yang sudah mendahului kita mengajarkan bahwa kita harus berbhinneka tunggal ika bersama-sama, kemudian kita bisa mengoptimalisasikan potensi kita bersama-sama, insya Allah kita optimis bangsa kita akan bisa keluar dari krisis pandemi ini. Nah itu mungkin mudah-mudahan dengan kita berjejaring, berkomunitas gitu ya, dengan kalau kita ada di Dewan Santun Nasional, kita bisa sama-sama juga gitu ya untuk bisa memotivasi gitu kan, kemudian mengisi hari-hari kita dengan hari-hari yang santuy tapi tetap produktif ya gitu ya. Jadi tetap ada apa yang bisa kita dapatkan dari situasi yang sangat serba sulit seperti ini. Itu mudah-mudahan Dewan Santun Nasional yang sebetulnya lahirnya udah 1 tahun yang lalu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat bangsa Indonesia kayak gitu ya, bisa berkontribusi yang positif lah ya kayak gitu. Jadi santri kita juga santri yang positif insya Allah kayak gitu ya. Dengan adanya literasi ini saya salut banget ya, ada Om Putu kayak gitu ya, Om Gilit juga mau berkontribusi, berkolaborasi dengan Dewan Santun Nasional ini, suatu hal yang sangat luar biasa gitu ya, karena kita jujur saya pribadi dan mungkin kita juga semua merasakan bahwa kita semua pasti makhluk yang manusia yang selalu ada kekurangan dan kelemahan, sehingga tatkala kita saling sharing, saling berbagi, insya Allah kita akan saling melengkapi seperti itu. Itu saja mungkin, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, dan kemudian saya terima kasih untuk Om Gili, gitu ya, Om Putu dan semua teman-teman yang berkesempatan hadir. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang barokah. Amin. Itu aja mungkin. Om Putu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Presiden kita. Luar biasa. Ya. Selanjutnya mungkin langsung aja lah ya, kita ngobrol santai aja, karena memang namanya juga santuy ya semangat kita itu, sehingga bahkan bedah buku pun tadinya saya agak-agak ragu memilih kata bedah, itu kayaknya terlalu serius gitu. Kita ngobrol santai aja Bang Gili ya. Tapi kita menghadirkan secara serius nih pembicara kita ini, pembicara yang insya Allah, kalau dulu saya sering berinteraksi sama Bang Gili ini di Garbi ya Bang, gerakan ya, Arab Baru. Sebentar, saya coba share screen-nya. Maaf, belum ya. Sebentar. Mohon maaf, kok gangguan. Sebentar, maaf. Ya dulu. Giliran mulai acara malah lelet nih komputernya. Punten. Tidak apa-apa Bang, aja. Ya salah grogi kita ada Bang Gili nih. Ya. Kesempatan hari ini kita bersyukur alhamdulillah kita menghadirkan seorang kandidat dokter nggak Bang Gili ya? Amin. Doain cepat ini saya nih. Amin. Ya kita berharap ya segera di Bang Gili Argenti ini dosen Unsika Kerawang ya Bang. Kerawang. Ini CV beliau. Ini Bang Gili Argenti ya, seorang lektor di Karawang, lahir di Karawang ya Bang. Oh Akang dari sebenarnya lebih cocok ya. Iya, Kerawang, asli Sunda Bang. Akang Gili lah ya.
Ya, Itu usia masih lebih. jabatan Maaf. fungsinya bentar lagi depannya R itu. Yes, Apa profesor? Amin, doktor. amin, amin. Oh ya, rektor ya. Amin, amin. Ya, amin amin amin. Ya, ini nomor kontak. Siap dihubungin juga nih Bang ya, nomor WA-nya ya. Oke, siap siap. Ya, saya rajin mengikuti Abang di IG sih sebenarnya. Amin amin. Nah, ini latar riwayat pendidikan. Ya, Kerawang terus ya Bang ya. Kecuali Ya, Kerawang. mulai kuliah baru di Jogja, melanjutkannya di UNAS itu Jakarta, lalu Bandung ya. Sekarang masih ambil Ya, sekarang S3. Bandung. Luar biasa ini, rajin sekolah. Yang paling seru itu ngelihat latar belakangnya Bang Gili nih. Perpustakaan pribadi ya Bang ya? Iya, bukan pribadi. Masya Allah, buku-bukunya. Ini asli, bukan wallpaper. Iya. Bener-bener perpus, udah kayak suasana perpustakaan di kampus tuh. Sampai sekarang masih ini ya, insya Allah segera selesai doktornya. Iya. Nah, ini riwayat penelitiannya. Ini juga menarik riwayat penelitian ini Bang. Karena kayaknya cocok dengan ini kita ya, bahasan kita ya. Lengkap sekali dari gerakan mahasiswa. Pernah ngebahas tentang gerakan mahasiswa, bagaimana partai politik Islam ya, antara formalis dan substansi ini tahun 2014. Juga ada tentang transformasi gerakan sosial. Yang kalau Pak Anies Mata dulu kan gerakan menuju negara gitu ya. Kalau Bang Gili ini gerakan sosialnya tadi dari PRD ya, di masa reformasi jadi partai politik. Ya, terus civil society ya. Nanti ngajar surat sama Umi. Oke? Iya, ngajar surat sama Umi. Kenapa Mbak Emma? Kemudian juga bahasan tentang Turki ya Bang ya. Turki, ya. PKS dengan AKP. Seru juga nih. Harusnya teman-teman PKS kita undang ya. Kapan-kapan Bang kita bahas itu kali ya. Undang Dewan Santuy mengundang kader-kader PKS gitu. Boleh nggak Bu Meni ya Bu ya? Kapan-kapan. Pembicaranya Bang Gili gitu. Ini juga ada bahasan di gerakan aksi bela Islam 212. Ini kayaknya kita sempat ya. Waktu di Garbi sempat ngobrol ini sekilas. Ya. 212. Oke, kemudian ini publikasi ilmiahnya ya dari tahun 2014, luar biasa. Jadi kalau searching nama Bang Gili ini udah insya Allah kita dapat banyak referensi tentang ini. Oh ya, yang tadi ya, banyak kan yang ini. Civil Society Muhammadiyah, ya AKP-nya Turki dan PKS, yang tadi ya Civil Society-nya UNPAD. Oke, ini jurnal-jurnalnya silakan dibaca lah ya, termasuk ideologisasi Partai Islam Masyumi Indonesia. Kalau yang kemarin Bang Gili nanya-nanya referensi buku-buku PKS dalam rangka yang mana nih Bang? Buat S3 Bang. Oh gitu, siap. Ya, disertasi. Disertasinya ya. Disertasi. Lebih sama Gelora sih, tiga-tiganya. Wow, Masya Allah. Kayaknya seru ini. Penasaran jadi. Ya, mungkin itu ya Bang ya. Selanjutnya mungkin nanti Bang Gili bisa inilah sekilas-kilas kalau kita mau nanya tentang siapa Bang Gili bisa diperdalam dalam tanya jawab. Mungkin itu ya Bang ya. Mungkin langsung aja Bang Gili untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bang. Bang Putu udah nampak belum Bang? Siap. Tapi belum kelihatan gambarnya. Dulu ya. Bentar, kok belum keluar ya? Atau teman-teman udah ada yang lihat gambarnya? Udah, sip. Oke, udah ya. Oke, silakan Bang Gili. Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat siang ya. Terima kasih atas undangannya dari DSN ya, Dewan Santun Nasional dari Ibu Menik ya. Saya tuh kalau Ibu Menik sempat sering kontak di WA ataupun di IG ya, like-like-an foto gitu. Sama dengan juga Bang Putu juga sama like-like-an foto ya. Kalau Bang Putu saya udah ketemu berapa kali Bang ya, ketika di Bekasi. Baik ketika ngisi di Garbi, saya tuh ngisi di Garbi 4 kali sebenarnya, di Bekasi 2 kali, di Kerawang 2 kali. Lalu berikutnya ketemu Bang Putu 2 kali Bang ya, kalau nggak salah ya, ketika pertama kali itu. Ibu Menik saya belum pernah ketemu, tapi mudah-mudahan nanti ketemu.
Di hari ini kita akan coba diskusi ya. Saya kira teman-teman pun ada yang sudah membaca buku ini ya. Ini kan salah satu buku rujukan wajib saya kira bagi kalangan aktivis ya, terutama aktivis yang mereka ya itulah ya, maksudnya aktivis arah baru ya. Saya kira kan ini kan sebuah buku yang referensi walaupun nanti kalau kita lihat ini sebenarnya buku untuk umum ya, memang buat untuk umum sebenarnya. Nah ini judulnya Tokoh-tokoh Fenomenal Penggetar Sejarah. Ini sebuah judul yang cukup bisa memprovokasi membaca sebenarnya. Karena judul ini semacam sebuah etalase bahwa buku ini itu berisi tentang kisah-kisah tokoh-tokoh yang menurut penulisnya itu dianggap yang menggetarkan nalar ya, menggetarkan sejarah. Nah, ini bukunya, ini sampul depan. Kita mulai dari ini. Nah, sampul buku ini unik ya. Ini bukunya kalau kita lihat ini ada gambar para tokoh, para pemikir, dan gambar ini mewakili berbagai lintas ideologi, lintas gerakan, lintas bangsa, etnik, dan suku. Dan mungkin kalau bahasa marketing ini bisa meraup semua segmen ya, yang kanan, kiri, tengah. Jadi orang kalau dia memang suka Erdogan, beli nih ada Erdogan nih. Kalau orang suka Salabana, beli nih ada Salabana. Jadi ini semacam strategi marketing buat saya. Strategi marketing di mana ini mewakili segmentasi yang cukup beragam. Nah, kita akan coba lihat dari tokoh-tokoh yang ditampilkan di cover buku itu ada sekitar 6 tokoh. Itu pertama dari saya sebelah kanan dulu ya. Itu ada Baswedan, yaitu orang Arab keturunan. Dia dari Partai Islam Masyumi dan dia memiliki cara pandang Islamis. Yang kedua itu Erdogan, saya nama yang nggak begitu asing ya. Ini dari Turki, dia punya partainya dulu, Partai Refah, lalu dia punya pemikirannya berbeda dengan gurunya, dia bikin partai baru yang bertolak post-Islamis, yang dia tidak menggunakan jargon-jargon simbol-simbol agama, tapi lebih ke substansi Islam yang ditawarkan kepada rakyat. Lalu ada Cokro Aminoto, ini tokoh guru dari para pendiri bangsa kita. Dia di suku Jawa, dia punya organ gerakan SI, dan memiliki cara pandang Islamis. Lalu yang keempat, Tan Malaka, ini unik ini ya. Yusuf Maulana kan seorang penulis yang ideologis ya. Karena kalau kita baca semua bukunya, dia kan mewakili kelompok Islam. Dan dia pun memiliki latar belakang dalam gerakan Harokah Islam ya. Kalau kita baca biografi beliau kan aktif di PII, lalu aktif di LDK, di KAMI, seperti itu. Cuma di cover buku ini unik, dia menampilkan sosok Tan Malaka. Ya, ini kan sosok yang kiri ya, tapi kirinya bukan kiri ke Soviet ya, dia dikatakan sebagai visionis ya, atau post Marxis lah. Jadi Minangkabau, dia bentuk partai Murba dan tokoh nasionalis kiri. Lalu ada Salabana, ini saya kira teman-teman sih cukup familiar dengan bukunya di Salah Pergerakan, saya udah baca juga itu. Dia dari Ikhwan Muslimin dan dia Islamis ya, dia memiliki cara pandang yang integrasi agama ya, bahwa Islam itu sebuah ideologi holistik. Dan kalau kita lihat tujuan dari IM itu kan khilafah sebenarnya. Kalau kita rujuk secara komprehensif buku Salah Pergerakan itu. Lalu yang keenam itu Said Nursi ya. Ini sebenarnya nama yang saya kira belakangan baru muncul di Indonesia. Padahal ini tokoh luar biasa ya. Nah, kalau teman-teman ingin memperdalam bisa baca bukunya Kang Abik lah. Itu kan bentuk novel sebenarnya kisah Said Nursi ini. Ya. Bentuk novel yang dia kemas, dan itu pun mendapat penghargaan di Turki juga. Ini tokoh tasawuf sebenarnya. Ini yang juga yang menginspirasi gerakan Gulen, ya, Fethullah Gulen, yang kemudian menjadi rivalnya Erdogan. Ini kalau kita flashback ke belakang, ini sebenarnya Erdogan ini sama Gulen kan dulu kan koalisi ya, bentuk partai post-Islamis. Karena Gulen itu orang yang cara pandangnya moderat. Dia tidak seperti Erbakan sebenarnya. Dia cara pandangnya bahwa Islam itu sebuah ideologi, tetapi bisa
bergandengan tangan dengan sekulerisme, dengan demokrasi. Ini sebenarnya mentornya Erdogan itu Erbakan, tapi yang mengajarkan taktik seperti itu ya Gulen. Cuma jalan ada konflik. Sekarang kan mereka terpecah. Nah, Gulen itu termasuk orang yang sangat terinspirasi oleh Nursi, ya, Said Nursi. Nah, ini cover bukunya. Nah, di buku ini kaya dengan testimoni ya. Ini mungkin juga bukan mungkin ya, ini pengakuan dari para tokoh terhadap tulisannya Kang Yusuf Maulana. Nah, kalau kita lihat ini testimoninya cukup komprehensif ya. Ada Anies Baswedan, bahkan di cover depan bersama Anies Baswedan. Ya. Lalu ada Ardian Husseini, ya, dia tokoh ISID. Lalu ada Ustaz Salim Afilah, lalu ada Anies Mata, lalu ada Ibu Siti Resmi, ya, dosen UI, dan juga lain-lain. Jadi kalau kita baca ini, halaman depan itu penuh dengan testimoni ya, dari para tokoh nasional. Ya, ini kan pengakuan dari kualitas bukunya Yusuf Maulana. Nah, juga selain di dalam buku juga ada di cover belakang ya, itu juga berbagai testimoni dari para tokoh itu. Ini unik nih, karena di beberapa buku itu biasanya di cover belakang itu sinopsis buku biasanya. Memang ada testimoni, tapi tidak begitu banyak. Tapi ini mungkin ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa buku ini buku yang mewakili semua kalangan, semua segmen. Ya, gak hanya satu segmen, tapi bisa dibaca semua orang. Jadi biar nampak bahwa buku ini milik semua orang. Nah, ini penerbit buku ya dari Jogja, Pro You Media. Dan ini terbit tahun 2020, terbit di masa pandemi ya, di masa COVID. Halamannya ada 296. Lalu pengarangnya Kang Yusuf Maulana. Nah, jenis kertasnya itu kertas koran ya. Jadi lebih ringan, lebih enak untuk dibawa dan gampang dilipat ya. Jadi kalau dilipat di meja gini lebih gampang. Karena kita kan sering juga mendapatkan buku yang kertasnya kertas tebal, dilipat itu kan susah. Jadi harus ditaruh juga kayak rusak ke jilidnya. Kalau seperti ini biasanya jilid nggak rusak. Ini tahan lama biasanya. Ini pengalaman saya sebagai orang yang suka buku ya. Jadi biasanya kalau kertasnya koran itu lebih lama tahan, asalkan jangan kena air. Kalau kena air gampang robek biasanya. Itu mungkin plus minusnya buku yang bahannya dari kertas koran ke kertas yang putih biasa. Nah, ini saya ingin menambahkan ya. Nah, ini sebenarnya saya menemukan tanda ini di salah satu penerbit ya. Ini jarang sekali ada di setiap penerbit buku, termasuk penerbit Islam. Ini tanda yang buktikan bahwa kertas yang dipakai itu kertas yang diklaim sebagai produksi dari kertas yang untuk keterlanjutan hutan ya. Dan di buku ini memang nggak ada. Di buku ini nggak ada. Cuma saya ingin menambahkan bahwa tanda ini ya, tanda FIFCC ini ada di beberapa penerbit Indonesia. Satu yang saya temukan di penerbitnya Majin Kiri ya. Itu penerbit kiri tapi ternyata mereka paham tentang lingkungan. Saya juga kagum sebenarnya. Nah, tanda ini tidak ada di penerbit lain, termasuk di beberapa penerbit besar. Bahkan di penerbit Islam pun tidak ada. Ini semacam sertifikat internasional bahwa buku itu diproduksi dari bahan kertas yang menjamin kelangsungan hutan. Ya, jadi ketika ditebang akan dipohon lagi, ambil pohon lagi, ya, lalu seperti itu ditebang tumbuh pohon lagi. Dia betul diawasi. Nah, ini ada di buku ini sebenarnya ya. Teman-teman mungkin nanti ya, di samping ya ada. Nah, di sini itu nampak sekali tandanya itu. Ini di kita itu saya menemukan cuma satu ya penerbit yang pakai ini. Sedangkan di luar negeri ini sudah jamak ya, menggunakan tanda ini bahwa buku ini pro lingkungan hidup ya. Jadi dia ketika menggunakan kayu itu ditanam lagi bentuk pohon. Jadi ada keberlanjutan hutan. Nah, mungkin nanti ke depan mudah-mudahan pada para penerbit Islam pun menggunakan ini ya sebagai logo bahwa Islam itu ramah dan alami. Lalu kita langsung ke substansi. Ya. Ini adalah
apa namanya ini Pak. sinopsis buku ya. Nah, buku ini memang kalau dilihat dari cover judul sudah nampak. Ini buku yang mengisahkan tentang kisah-kisah para tokoh yang diharapkan oleh penulisnya itu akan mendatangkan hikmah dan hidayah bagi pembacanya. Ya, hikmah itu saya kira teman-teman tahu itu kebijaksanaan, manfaat dan pengetahuan, dan hidayah. Ya. Artinya ketika baca buku itu orang itu akan terbuka hatinya, ya. Akan lapang dadanya menerima kebenaran. Ini visi sang penulis ketika menulis buku ini, saya kira. Nah, keunikan yang lain, buku ini memang menjelaskan tentang narasi tokoh-tokoh. Cuma di buku ini kita akan menemukan satu yang beda ya. Jadi Kang Yusuf ini dia menampilkan tokoh protagonis juga tokoh antagonis. Ya. Tokoh yang dianggap dia membawa kebaikan juga tokoh yang sama ini kita kenal sebagai terpetik itu jahat terhadap peradaban. Jadi Kang Yusuf ini unik ya. Tokoh antagonis protagonis ditampilkan supaya kita bisa mengambil ibrohnya, pelajaran dari kisah hidup mereka. Karena dari orang yang jahat pun kita bisa belajar, ya, minimal gak lagi mengulangi apa yang dia lakukan kan. Nah itu yang coba ditampilkan dalam buku ini. Nanti kalau teman-teman membaca jangan kaget ada tokoh-tokoh yang protagonis muncul dikisahkan oleh Kang Yusuf. Nah uniknya walaupun ini berupa kisah tokoh-tokoh, ya ini bukan sebuah biografi yang lengkap ya teman-teman. Ini hanya fragmen-fragmen kisah-kisah para tokoh. Jadi bukan misalnya menjelaskan tentang latar belakang, tanggal lahir, seperti apa hidupnya, tidak. Ini buku ini hanya menampilkan fragmen-fragmen atau potongan-potongan tertentu dari hidupnya para tokoh. Nah, terkadang fragmen-fragmen ini luput dari perhatian kita ya. Dari masyarakat, baik masyarakat umum atau kaum akademisi. Ya, makanya ketika saya baca ini, oh ternyata begini ya gitu. Ini mungkin yang menandakan luasnya bacaan Kang Yusuf ya. Sehingga hal-hal yang kita anggap biasa, tapi bagi Kang Yusuf ini luar biasa. Sehingga dia tampilkan dalam buku ini. Ini beda dengan buku yang ini ya. Kalau teman-teman pernah melihat, ini buku tentang menegakkan Indonesia ya. Ini kisah tentang para tokoh bangsa. Cuma cara menjanjikan lengkap sekali. Dari riwayat hidup, pendidikan, semuanya. Juga dari bukunya Ahmad Helmi juga sama ya, tentang dari kanan Islam ke kiri Islam. Ini semua dijelaskan, ada M. Nasir, ada Hasan Hanafi, Tan Malaka, bla bla bla. Haji Miftah juga ada. Dan ini pun lengkap. Nah, arti dia ini mungkin karena bukunya buku teks akademik ya, sehingga dibuat secara komprehensif. Nah, tapi kalau buku ini sebenarnya buku akademik saya lihat, karena Kang Yusuf mencantumkan referensi si penulis dan judul buku yang dia rujuk. Ya, cuma memang tidak ada di daftar pustaka. Nah, cuma dikemas dalam gaya yang begitu renyah. Cuma memang saya tuh kalau baca buku Kang Yusuf agak harus hening ya, juga aneh ya. Karena bahasanya itu bahasa sastra banget gitu. Tahu kalau teman-teman yang lain ya, saya tuh kalau baca buku dia tuh agak harus konsentrasinya agak beda dengan buku yang lain. Jadi setiap kata-katanya itu mirip bukunya Hamka ya. Kan kita harus benar-benar fokus gitu. Jadi mungkin salah satu kelebihan kan. Jadi kita dipaksa untuk fokus, konsentrasi membaca teks-teks yang dia tulis. Ini yang saya jarang temukan dari buku yang lain. Tapi buku-buku terjemahan yang memang harus fokus juga. Kang Yusuf itu memang dia mengemas gaya tulisannya seperti itu. Ya. Ini kalau saya, itu teman-teman kalau ini bisa subjektif. Kita juga lihat sinopsis yang kedua. Nah, kita langsung ke isi. Ini dalam buku ini saya tertarik untuk mengklasifikasi ya. Pertama kita akan berada dulu dalam sisi politik. Nah, kalau bilang politik kayaknya teman-teman SN senang. Nah, dalam buku Kang Yusuf itu beliau membedah para sahabat Nabi dengan rujukan sumber yang lengkap saya kira. Ada yang ambil dari ilmuwan India, ilmuwan Timur Tengah yang lain, sehingga ini komprehensif. Nah, di sini dijelaskan tentang Muawiyah dan Amru bin Al-As.
Ini dua tokoh ini bagi kelompok Islam tertentu kan dianggap orang ambisius dalam meraih jabatan politik. Tapi oleh Kang Yusuf diingatkan bahwa kita harus memiliki perspektif yang wasatiyah, pertengahan ketika melihat praksis para sahabat. Kita harus menggunakan berbagai sisi. Ya, dua tokoh ini memang digambarkan dalam beberapa buku, terutama Kang Syiah ya, kalau sering membaca buku-buku Syiah, ini pun sempat diulas oleh Ali Saryati ya. Jadi dua tokoh ini kan dianggap orang yang sangat ambisi dalam jabatan. Tetapi katakan Yusuf, kita melihatnya dalam segi yang lain. Bahwa orang yang ambisi dalam politik itu tidak jelek, tidak negatif. Apalagi dia punya misi untuk melakukan perbaikan, perubahan lewat politik. Kok saya sih orang yang sering melihat bahwa ketika ada politisi bilang kami ini partai buat bla bla, ya sebenarnya berpuas. Apapun partainya itu buat berpuas. Karena kalau kita merujuk kembali kepada rujukan partai politik itu apa? Itu kan sebuah lembaga, sebuah institusi dibentuk oleh kelompok orang yang memiliki cara pandang yang sama. Waktu disuruh itu, pas waktu dibentuk disuruh untuk berebut dan mempertahankan kekuasaan. Dia marah. Ya. Orang marah itu. Berikutnya itu dalam buku Kang Yusuf itu juga diulas sosok Abu Dzar Al-Ghifari, ya, ini sosok yang cukup terkenal ya. Beliau kan meninggal di padang gurun kalau nggak salah. Ketika ditutup kain itu akan kelihatan kakinya, kalau tek lagi kelihatan kepalanya kalau nggak salah ya. Nah, sosok Abu Dzar itu dalam buku Kang Yusuf jelaskan sebenarnya dalam hadis katanya udah diwanti-wanti oleh Rasul bahwa orang ini jangan dikasih jabatan politik. Karena orang ini sangat warok, ya. Berhati-hati, menahan diri, ya. Menjaga diri agar tidak terjatuh pada kecelakaan. Sama dengan sosok Ammar bin Yasir. Cuma bedanya, kalau Abu Dzar itu sudah dikasih warning oleh Rasul bahwa orang ini jangan kasih jabatan politik. Karena orang ini sangat hati-hati. Ya. Sama dengan Ammar bin Yasir. Cuma Ammar ini nggak diperingatkan dari awal. Maka dia sempat menjadi gubernur, tapi di tengah jalan oleh Umar dicopot karena dianggap tidak cocok untuk di politik. Ya beliau orang yang soleh, beliau orang yang berintegritas, tapi politik itu hanya dikasih kepada orang yang memang pantas di politik, ya. Sehingga Ammar bin Yasir pun dicopot dari kedudukannya sebagai gubernur di salah satu negara bagian saat itu. Nah, sama dengan sosok Ziyad bin Abihi, ya. Itu pun sosok sahabat yang soleh, yang punya integritas yang tinggi. Dia bukan sosok yang korup, rakus, dan tamak. Dia sangat cerdas. Dan dia pun pernah menjadi gubernur di Irak. Tapi oleh Umar ini dicopot jabatan. Dicopot bukan karena dia korupsi, bukan karena dia tidak amanah. Justru amanah dan pintar. Dan itu pun diakui oleh Umar bahwa ini sosok yang cerdas. Tapi kata Umar, mungkin pertimbangan Umar kenapa dia mencopot Ziyad itu, karena dia itu cerdas, pintar. Nah, saking pintarnya orang itu mungkin nggak paham apa yang dia katakan. Jadi terlalu mawang-awang mungkin retorikanya. Sehingga akhirnya oleh Umar, kalau orang ini tetap dipertahankan sebagai pemimpin di Irak, ini akan membahayakan kekuasaan. Karena komunikasi tidak nyampe ke akar rumput. Akhirnya sosoknya pun dalam buku ini dijelaskan juga akhirnya dicopot. Nah, ternyata Umar pun kalau kita lihat banyak mencopot para sahabat yang sebenarnya soleh, cerdas, pintar. Cuma pertimbangan Umar mungkin banyak ya, sehingga beliau tidak menempatkan orang-orang ini dalam jabatan politik. Ziyad akhirnya ditarik sebagai penasehat khalifah. Tapi justru sosok Amru, Muawiyah, dan Mughirah dalam buku ini dijelaskan, justru ketiga ini mendapat kedudukan yang tinggi dalam politik di masa Umar bin Khattab. Ya, yang dikenal memiliki karakter yang ambisi, hasad yang kuat, dan memiliki kuku dalam kepemimpinan. Tetapi Umar mengimbanginya dengan mengontrol mereka.
Jadi ketika khalifah ini mengangkat 3 orang ini, dia pun mengontrol mereka dengan cukup ketat. Ya. Jadi ini keunikan dari kisah para sahabat. Jadi dalam buku ini dijelaskan kita jangan langsung berburuk sangka ada keputusan khalifah ataupun melihat seperti apa perilaku para sahabat. Karena sosok Muawiyah, Mughirah, dan Amru itu di kelompok tertentu dianggap orang yang ambisius, orang yang jelek gitu kan. Padahal justru oleh Umar ini dipakai dalam jabatan politik karena memang orang ini pantas di politik. Ya. Bukan Abu Zar yang dia hati-hati waro itu. Karena kalau ditempatkan mungkin ini justru membahayakan kedudukan politik di sebuah provinsi kekhalifahan saat itu. Ya, karena dia pun sudah menjadi amat rasul bahwa orang ini jangan menjadi politik. Nah, ini yang bisa kita tangkap dari kisah sebagian sahabat dalam buku ini seperti itu. Ya, jadi Kang Yusuf ini memberikan perspektif yang luas ya terkait kisah para sahabat itu. Ternyata para sahabat pun memiliki apa yang namanya kapasitas berbeda-beda, sehingga khalifah itu harus cocok dalam menempatkan si A, si B, si C di posisi yang mana. Orang yang memang punya kemauan yang kuat dalam memimpin ya menjadi pemimpin politik di sebuah provinsi. Itu para kisah-kisahnya bisa teman-teman perdalam lagi. Saya kemudian ambil lagi kisah yang kedua. Ini menarik juga bagi saya. Ini dalam buku Kang Yusuf ini ditulis Servetus ya. Ini seorang intelektual sebenarnya, intelektual yang hidup ketika masa abad pertengahan. Ya, cuma dia mengalami kematian dini karena dia bikin buku itu disangka membahayakan lembaga keagamaan. Sehingga dia dibakar bersama bukunya di tiang panjang. Yang uniknya, yang membakar, melarang, lalu menghancurkan buku itu adalah kelompok-kelompok yang terdidik. Kelompok-kelompok yang kelas menengah. Yang mungkin karena buku itu dianggap bisa membahayakan kepentingannya atau kedudukannya. Sehingga Servetus ini dibakar sama bukunya, nah dianggap membahayakan institusi keagamaan saat itu di abad pertengahan di Eropa. Nah, mereka yang melakukan penghancuran, pelarangan, pembakaran buku dan si penulisnya itu adalah kelompok ya yang kata buku ini mereka yang tidak mentolerir adanya kritik kepada lembaga industri keagamaan saat itu. Sangat mudah sekali memvonis orang itu kafir, bid'ah, keluar dari agama sehingga divonis dan dihukum mati. Ya. Dan kisah membakar buku itu sebenarnya ada buku yang cukup menarik ya, bisa teman-teman nanti dalam juga. Dan Kang Yusuf pun sebenarnya ngambil dari buku ini ya, cuma beliau ambil dari langsung buku bahasa Inggrisnya. Kalau ini bahasa Indonesia terjemahan. Ini buku tentang penghancuran buku ya. Ini bukunya unik. Saya suka dengan covernya. Covernya kayak buku yang terbakar. Ya. Ini salah satu buku yang saya favorit ya. Karena ini isinya unik gitu, seperti buku yang terbakar covernya itu, seperti ada yang robek-robek. Nah, dalam buku ini dijelaskan bagaimana buku itu dibakar, dimusuhi oleh para penguasa. Dan ironisnya, yang melakukan penghancuran itu adalah kelompok terdidik. Nah, di sini pun dijelaskan oleh Kang Yusuf ya. Nah, padahal kata Kang Yusuf, kita punya sebuah hujah ya dari Al-Ghazali, seorang ilmuwan, seorang ulama besar Islam. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya, sampaikanlah kepada teman-temanmu serta mintalah arti dari kata kafir. Bila teman-temanmu mengatakan kafir karena menentang pendapat Imam Al-Ashri atau menentang mazhab Mu'tazilah atau berbeda pendapat dengan mazhab Hambali atau yang lainnya, maka ketahuilah temanmu itu benar-benar teman yang bodoh karena dia taklid buta. Nah, jadi intinya apa yang dikatakan Al-Ghazali itu bahwa kita jangan mudah memvonis seorang dia itu dianggap kafir, sesat, bid'ah, keluar dari mazhab gitu, sehingga boleh dimusuhi, bahkan boleh dikafir-kafirkan. Nah, dalam buku ini sebenarnya Kang Yusuf itu menampilkan kisah Servetus, juga menampilkan sosok Al-Ghazali.
Jadi biar kita tahu bahwa ternyata ada perbedaan diferensiasi dalam Islam. Dalam Islam itu dengan mudah memvonis seseorang kelompok tertentu sebagai bid'ah, sebagai orang jahat. Jadi hati-hati kata-kata Al Ghazali. Karena kalau itu yang dikatakan ketika mengatakan itu kafir, berarti orang itu bodoh dan dia bertaklid buta. Nah, ini dari kisah Servetus ini dalam buku ini tentu pun dijelaskan ya. Itu sangat menarik dan maka saya ambil ini sebagai sebuah contoh yang persis. Ini buku beda lagi tuh. Ini. Nah ini buku ini ya. Nah jadi saya lihat ini di dimensi rasionalitas dari buku ini. Yang berikutnya kita coba juga mengambil pelajaran kisah lain. Ini adalah, nah ini A.R. Baswedan. Ini leluhurnya Pak Anies Baswedan. Nah, ini strategi. Ya, ini kalau dibaca lagi unik ya. Jadi A.R. Baswedan itu kan seorang politisi dari Partai Islam Masyumi. Nah, ketika dia lagi atau sedang bersidang di Jakarta, itu kan biasanya oleh pemerintah atau panitia disediakan hotel ya bagi para politisi. Karena kan nggak semua tinggal di Jakarta. Nah, uniknya sosok R. Baswedan dia itu selalu meminta panitia untuk menempatkan dia satu kamar dengan politisi PKI atau kelompok kiri. Ini nggak lazim bagi kolega di Masyumi. Tapi biasanya kalau bicara partai, bicara kelompok ya. Nanti ketika ada sidang pasti akan bergabung dengan kelompoknya. Tapi ini A.R. Baswedan unik. Setiap kali sidang di Jakarta, dia pasti meminta kepada PT itu dia ditempatkan satu kamar dengan PKI atau anggota PKI yang menjadi anggota parlemen. Sama juga A.R. Baswedan, dia pun lebih mengutamakan membaca koran milik PKI ketimbang milik Masyumi. Karena dulu itu kan kalau kita lihat sejarah politik zaman demokrasi parlementer, itu kan partai-partai punya media. Artinya media nggak netral saat itu, karena dia corongnya partai-partai. Misalnya Masyumi punya Abadi, Partai NU punya Duta Masyarakat, lalu Partai PSI punya Pedoman, lalu Partai PNI punya Suluh Indonesia dan Suluh Marhaen. Jadi koran-koran itu milik partai. Apa yang dinarasikan ya pro partai. Nah, uniknya A.R. Baswedan dia selalu mendahulukan dulu membaca koran milik PKI ketimbang milik partai sendiri. Nah, buat apa? Ternyata kata Kang Yusuf, ini pun hasil beliau diskusi mungkin ya atau membaca dari referensi yang gak umum dibaca orang, itu katanya strategi Baswedan untuk mengetahui seperti apa pengorganisasian PKI atau kelompok kiri. Sehingga akhirnya beliau termasuk orang yang punya ide untuk mengimbangi kelompok kiri, terutama dalam bidang budaya ya. Karena dulu kan Leka itu terkenal sekali ya sebagai sebuah lembaga yang bisa menyajikan sebuah kesenian sehingga itu bisa mempengaruhi rakyat banyak untuk mendukung PKI. Nah, kata R. Baswedan, kita harus strategi untuk membendung ini dengan cara mendirikan Badan Pembina Sastra Islam untuk mengimbangi para penulis HK. Dan badan ini yang kemudian menerbitkan majalah ya, namanya Al-Mishkah atau Lampu. Jadi majalah ini untuk mengcounter gerakan kiri atau para penulis kesenian kebudayaan kiri. Nah, bahkan sampai hayatnya A.R. Baswedan itu orang yang konsisten untuk memperjuangkan seni sebagai sebuah media berpolitik. Dan apa yang dia yakini itu ternyata berseberangan dengan para pemuka umat ya. Contohnya karena sekarang tuh kan masih ada pro kontra terkait novel Islam kan. Di kelompok sastrawan dianggap ini novel tapi kok berpihak. Dan di kelompok
sebagian umat Islam ini disangkanya kok dakwah dengan cara berhayal gitu, berbohong, karena kan novel berbohong dan narasi. Ya, jadi ya itu saya sempat baca dalam sebuah majalah Islam ketika kuliah. Saya nggak sebut dia dari mazhab harokah mana ya, tapi itu dijelaskan bahwa novel itu adalah sebuah karangan hayal, tapi digunakan untuk dakwahnya. Katanya itu kan sudah salah katanya. Itu dalam majalah itu. Nah, padahal kan seperti kita ketahui kan tiap orang kan berbeda-beda ketika disentuh hati ya. Ada yang dia bisa tergetar oleh bacaan novel, ada yang dia tergetar oleh ceramah, kan beda-beda. Madu itu objek dakwah ya, yang saya masih ingat. Nah, jadi A.R. Baswedan ini termasuk politisi Masyumi yang mendirikan sebuah lembaga kesenian kebudayaan untuk mengkonter lekat PKI, untuk menghalau semua narasi yang dibuat oleh PKI. Walaupun apa yang dia lakukan itu banyak bersinggungan dengan kelompok ulama konservatif, ya kan, dianggap nggak ada dalam Islam itu kesenian, bla bla bla, tapi dia konsisten bahwa ini sebuah media untuk mengkonter kelompok leka itu. Ini bisa kita lihat dalam bukunya Kang Yusuf, ini sebuah strategi gerakan. Karena kan dalam politik itu kadang kita semacam tersegregasi ya, terpisahkan. Ya, seolah kelompok kamu, kelompok kita berbeda. Tapi A.R. Baswedan justru beliau itu menjalin relasi yang sangat luas, sangat besar dengan setiap kelompok, dengan tujuan dipelajari. Nah, ini yang salah satu keunikan dari tokoh A.R. Baswedan yang dikisahkan bukunya Kang Yusuf. Ya. Anak saya yang bungsu. Nah, yang berikutnya ini Lafran Fane. Ini pun dikisahkan oleh Kang Yusuf. Sebenarnya dalam buku ini pun beliau juga mengisahkan MII ya, dan juga ada Menteri NU yang dia menolak membubarkan HMI. Ya, karena kan kita tahu bahwa ketika demokrasi terpimpin kan NU dengan Soekarno kan satu koalisi. Tapi ketika Soekarno menginginkan kami bubarkan, Menteri Agama dari NU menolak. Nah, ini bukti bahwa NU masuk ke politik itu sebagai strategi untuk menjaga umat di dalam pemerintahan. Ya, bukan karena pragmatisme saja bagi saya. Nah, kita kembali ke tokoh Lafran Fane, ini pendiri HMI. Dan dalam buku Kang Yusuf ini dijelaskan bagaimana kita bisa belajar kejujuran dari beliau ya. Lafran Fane itu tokoh pendiri HMI yang konsisten dalam garis perjuangan umat. Beliau itu lebih memilih tetap jadi dosen ketimbang dia menjadi menteri atau pejabat yang lain. Memang dia sempat satu kali menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, tidak lama. Dia kembali sebagai dosen di salah satu kampus di Yogyakarta. Ya, saking dia menjaga kejujuran, dia tuh melarang anaknya dapat beasiswa, baik dari instansi negara atau swasta. Bahkan sampai dia meninggal, dia tuh gak punya rumah. Dia punya rumah dinas. Dan ketika anak didiknya di HMI, juniornya ingin memberikan rumah dan mobil, beliau menolak. Ini salah satu mungkin yang bisa kita pelajari dari seorang Lafran Fane. Yang konsisten dengan garis perjuangan, konsisten dengan kejujuran, dia hidup sederhana. Padahal dia HMI. HMI kan sebuah ormawa Islam yang terbesar saat ini ya. Sampai saat ini saya kira. Alumninya ribuan dalam berbagai profesi. Karena kan HMI kan dia bebaskan alumni untuk berkarya di mana saja. Yang mau aktif di manapun boleh. Nggak harus aktif di partai ini. Gitu. Tapi di semua lini dia disebar, diaspora. Tapi ketika bicara HMI, semua loyal. Saya HMI. Saya alumni HMI. Itu HMI seperti itu. Dia tidak menyeting itu untuk satu kelompok tertentu. Tapi dibiarkan berdiaspora. Nah, yang terakhir ini bisa kita belajar dari sosok yang disampaikan ini sosok ulama yang ada di Indonesia ya. Padahal beliau memang asli Bogor sebenarnya. Itu adalah Syekh Muhammad Thaqib Al-Aktas ya. Teman-teman yang sering membaca buku-buku Insid ya, atau
teman-teman yang memang ingin mengcounter liberal dengan cara yang ilmiah, ya lewat para ilmuwan insight ini sebenarnya. Nah ternyata Syekh Muhammad Naqib Atas ini unik ya. Dia tuh punya kakek, seorang ulama yang cukup terkenal di Bogor, Abdullah bin Husain Alatas. Nah, sang kakek ini pernah ngomong ke anaknya, Ali namanya, bahwa kamu nanti gak akan menjadi ulama besar. Nah, akan menjadi ulama itulah cucu saya, anak kamu, Ali. Ternyata apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Musin ini menjadi kenyataan. Jadi Ali itu nggak menjadi ulama yang besar, tapi dia oleh Abdullah bin Musin Alatas itu dia punya mungkin punya semacam penerawangan mungkin ya, bahwa anaknya ini nggak jadi ulama, tapi dia bisa melahirkan ulama lewat tangan dia, lewat pendidikan yang dia lakukan. Nah, sosok Ali itu secara kapasitas ya sebenarnya punya potensi menjadi ulama besar. Cuma mungkin kapasitas Ali oleh Abdullah bin Musin ini, dia tuh cocoknya dia membina, mengkader calon ulama besar, yaitu anaknya, kedua anaknya ini. Ternyata kayak benar, yang kedua anaknya ini atau cucu dari Abdullah bin Musin itu menjadi ulama besar, jadi guru besar kan. Ini kan menjadi rujukannya kelompok Insight Indonesia biasanya, yang alumni Istak Malaysia biasanya rujuk bukunya Syekh Muhammad Naqib Alatas. Karena kalau teman-teman baca, ini anti liberal, tapi dia caranya ilmiah gitu. Kalau pernah membaca karya tulis para ilmuwan Istak, itu kita akan berbeda menyikapi liberal, nggak emosional, tapi dengan cara ilmiah akademis. Sehingga kita dibongkar dengan cara keilmuan. Itu salah satu yang saya suka. Saya pun sering membaca ini ya, untuk sebagai mengontrol saya untuk nggak terlalu liberal juga sebenarnya. Seperti itu. Lalu berikutnya, nah kemudian ternyata sosok Muhammad Naqib Alatas yang dikisahkan oleh bukunya Kang Yusuf, nah saya pun baru tahu dari bukunya Kang Yusuf, karena mungkin beliau kan dekat dengan kelompok Insight ya. Bahkan salah satu tokohnya itu mempercayakan bukunya S3-nya kepada Kang Yusuf untuk diedit kalau nggak salah. Itu membuat iri semua ilmuwan Islam Indonesia katanya. Ya itu bisa Anda baca di kata pengantar. Nah, ternyata sosok Syekh Muhammad Naqib Alatas itu sudah kecil remaja dia banyak membaca buku dari buku paman-pamannya, bukan buku dari orang tuanya. Jadi ini semacam pengalaman buat Anda yang cuma banyak buku, lalu anak Anda susah untuk diarahkan baca buku, jangan dibuang buku itu. Siapa tahu nanti sanak pemilik kita itu akan baca buku. Ini sebenarnya mirip kisahnya Budiman Sujatmiko ya dalam buku Anak Revolusi Jilid Pertama. Kalau teman-teman pernah baca buku itu kan Budiman itu misalkan dia itu kenal politik dari kakeknya, dia kan hidup di kakeknya. Dia itu orang Bogor, tapi kakeknya itu ingin ada cucunya yang di daerah itu Majenang ya, Cilacap. Ya Budiman itu kecil di Majenang, Cilacap. Dan dia itu bisa menemukan gudang di rumah kakeknya ada buku-buku dan dia baca. Jadi dia tuh kenal politik bukan dari bapaknya, dari kakeknya. Artinya bahwa buku-buku yang kita punya, kalau anak kita memang susah untuk mengarahkan baca buku, itu bisa kita tetap jaga, atau nanti akan dibaca oleh ponakan kita atau oleh cucu kita nanti. Ini yang bisa kita tangkap dari kisahnya Muhammad Naqib Alatas ya. Jadi buku-buku yang sudah ada di rumah yang mungkin dianggap gak punya makna oleh kita kalau udah dibaca dan gak dibaca oleh istri, oleh anak kita karena berbeda kegemaran, jangan dibuang. Simpan saja, siapa tahu nanti akan dibaca oleh ponakan atau cucu kita yang akan meneruskan tradisi literasi. Nah, itu pun yang sekarang saya menjadi oh iya ya gitu kan. Soalnya kedua anak saya agak susah baca buku. Jadi lama dengan gadgetnya. Saya tahu ini mungkin hampir semua orang tua ngalamin begitu ya. Jadi saya juga ini sayang kalau buku saya nanti pas saya nggak ada ini bawa kemana gitu ya. Tapi pas saya baca buku Kang Yusuf, oh iya juga. Terus lalu saya baru dalam kisah Budiman pun yang aktivis PRD sekarang PDIP seperti itu. Yaitu membaca buku politik lewat buku kakeknya, bukan orang tuanya, karena orang tuanya tidak mengajarkan itu. Lewat kakeknya yang dia temukan di gudang yang udah ditaruh di tengah rumah, di gudang dia baca, ternyata itulah awal dia mengenal politik. Ya. Atau
Bisa Soekarno ya. Soekarno kan dia kena politik kan lewat kakeknya juga, lewat budaya wayang kan. Jadi nggak langsung oleh orang tuanya ternyata. Jadi ternyata pembinaan tarbiyah politik itu bisa lewat siapa saja ternyata ya, nggak hanya lewat orang tua. Itu yang saya tangkap dari bukunya Kang Yusuf. Nah sebenarnya banyak kisah yang lain ya, cuma kan kalau semua diceritakan kan nggak bikin orang untuk akhirnya baca buku ini gitu kan. Saya hanya kasih beberapa kisah yang menurut saya menarik gitu. Dan buku ini semua menarik sebenarnya. Ya, di sini pun ada dikisahkan tentang Tan Malaka pun ada. Ya, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari buku ini. Di tokoh protagonis pun atau antagonis pun bisa kita pelajari kisah hidupnya. Nah, masukan saya buat buku ini sebenarnya ini bukan kritikan ya, karena saya lihat ini sudah baik ya, karena saya pun belum pernah bikin buku. Jadi masa saya mengkritik orang yang udah bikin buku ya, karena itu kayaknya nggak itu juga yang elok juga. Kalau Bang Putu kan bolehlah ya mengkritik buku, kan sudah bikin buku 2 tentang puisi. Kalau saya belum, saya baru nulis di jurnal saja Bang. Nah, ini mungkin masukan saya buat buku ke depan kalau dicetak ulang ya. Nah, ini sangat mengganggu sebenarnya ketika saya selesai membaca kisah para sultan dari sultan perempuan Aceh ya. Nah, di buku ini sebenarnya cuma ada 3 tokoh perempuan dikisahkan, yaitu Sarinah, Ani Nurdin, ini ibunya Rami Rahim ya, istrinya Umar Hatta. Nah, unik di buku ini ceritakan bahwa sebenarnya Ani Nurdin ini dulu pernah dijodohkan dengan Hatta, tapi Hatta menolak ya, karena Hatta punya sebuah janji bahwa dia gak akan menikah kalau sebelum kita merdeka. Akhirnya Ani Nurdin nikah dengan yang lain, lalu punya anaknya Rahim ini akhirnya dilamar oleh Hatta, oleh Soekarno untuk menjadi istrinya Hatta. Jadi akhirnya jadi istrinya Hatta ini, unik itu. Jadi ibunya dulu ditolak oleh Hatta, tapi kemudian Hatta nikah sama anaknya. Dalam buku ini cuma 3 ya, Kang Yusuf menceritakan sosok perempuan. Sarinah, yaitu pembantu rumah tangganya orang tua Soekarno. Ya. Nah, Soekarno katanya banyak diasuh oleh siapa? Sarinah. Nah sekarang ada bangunannya untuk mengingat itu. Itu sebuah pusat perbelanjaan. Sekarang lagi di rehab kalau salah ya. Nah, cuma ada 3 ya. Saya sangat menyayangkan ya kenapa ada 3 sosok perempuan yang ceritakan buku ini. Padahal sosok perempuan Islam itu banyak sekali punya peran kita dalam wilayah publik. Misalnya dalam Sirah Nabawiyah kita sering mendengar lah banyak perempuan yang aktif dalam dakwah, Khadijah misalnya, atau dalam kisah para sahabat juga. Bahkan dalam sejarah kita itu dalam kerajaan Islam Aceh itu pernah ada 5 sultan perempuan kan, sultanah perempuan. Saya tuh baru baca itu ketika baca bukunya Khawat Fitna Rosa. Dia pernah bikin sebuah esai tentang itu. Lalu pun pernah dikupas oleh bukunya Tiar Anwar Bahtiar, ya, Doktor sejarah UI dan dia aktivis Dewan Dakwah Indonesia. Dan juga kemarin saya baca bukunya Tempo tentang Wali Nusantara, di mana seorang wali di Aceh, Syakwala, itu dia mengabdikan diri sebagai ahli hukum di Sultan Aceh yang perempuan selama 4 periode, perempuan semua dia yang mendampingi. Nah itu kan sebenarnya bisa kita ambil juga sisi ketokohan dari perempuan dalam ranah publik ya, entah itu perempuan dalam garis ideologi apapun atau Islam sebenarnya ada. Cuma sini sayangnya tidak dijelaskan ya. Mungkin ini salah satu ya masukan ya, nanti mungkin kalau cetak ulang ini harus dimasukkan tuh tokoh-tokoh perempuan Islam yang bisa kita ambil pelajarannya, ibrahnya. Ya. Dan terakhir, nah sumber referensinya nggak ada dalam buku ini ya. Maksudnya mungkin kalau kosakan biasa bikin jurnal ya, jadi harus ada pustaka referensi rujukan. Cuma sini pun sudah ada ya, misalnya Kang Yusuf itu suka mengutip dari buku ini, judulnya ini. Ya. Cuma kan kita kan kalau ada daftar pustaka lebih enak untuk mencari kira-kira buku ini ada nggak nih di pustakaan atau di toko online kan. Di sini yang mungkin ya belum ditampilkan dalam edisi pertama. Nah, mudah-mudahan di edisi kedua itu ada ya data pustaka dan ada tokoh perempuan Islam masuk dalam buku ini. Yang kita bisa mengambil saripati hikmah di dalamnya. Yang di sini memang cuma 3 ya, dan ini pun sebenarnya mewakili kelompok nasionalis sebenarnya. Kelompok Islamnya tidak ada. Belakang banyak sekali. Mbak Cut Nyadin ya.
Di Aceh itu kan, itu hebatnya Aceh, pernah punya sultan perempuan, dan ketika perang dipimpin oleh perempuan, Cina mereka agak keberatan. Ternyata mereka menerima. Artinya bahwa moderasi mereka untuk menerima pemimpin perempuan sudah terbentuk lama ya di Aceh itu. Oke, mungkin itu aja dari saya yang kita nanti bisa diskusi. Saya kira teman-teman sudah pernah membaca buku ini, nanti bisa kita saling berbagi informasi terkait isi dari bukunya Kang Yusuf Maulana ini. Oke, saya kembalikan kepada Pak Putu ya, untuk dan tempatnya. Terima kasih Bang Gili, luar biasa. Saya termasuk banyak sekali tercerahkan ya, karena memang cara membaca buku ini memang bukan hal yang mudah ya, karena kan dia serpihan-serpihan kisah gitu ya. Tapi dengan mengkelompok-kelompokkan seperti yang Bang Gili sampaikan tadi, lumayan, kita jadi lebih tahu petanya gitu ya. Saya tadi sempat mau nanya kan ada beberapa penggalan 1, 2, dan 3, tapi ternyata kok saya belum nggak ketemu benang merahnya gitu, jadi kadang masih. Sebelum tanya jawab, ini kok sepertinya ada Bang Yusuf Maulana hadir ya? Betul nggak sih? Ada. Betul, Bu, ya? Oh, ada. Aduh. Nggak apa-apa, Pak. Pak Yusuf, aku manggilnya Kang Yusuf apa ya kalau Mas Yusuf? Kang Yusuf. Belum ini ya. Cek atau sengaja memantau saja mungkin. Mas Yusuf Maulana. Oh, diwakili asisten. Siap. Luar biasa. Jadi tersipu-sipu ini. Kang Yusuf. Agak enak ini. Itu show kita itu maksudnya. Iya. Baca dari buku-buku beliau. Masih banyak bukunya ya, menarik-menarik. Ya. Oke, mungkin tanya jawab ya, Bang. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, di monggo. Ada yang mau tanyakan, monggo, Bang? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Tanya Om. Silakan, Mbak Rahma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jujur aja deh, saya belum baca bukunya, benar asli. Jadi jadi malu. Tapi nggak apa-apa ya, saya tanya satu hal, karena buku ini kan lahirnya di masa pandemi dan kita tahu kalau kita semua lagi krisis begitu, dan kayaknya butuh figur leader, pemimpin yang dia bisa membawa kita itu ke luar krisis begitu. Kira-kira dari buku yang ditulis oleh Ustadz Yusuf Maulana yang tentang tokoh-tokoh yang menggetar nalar seperti ini, adakah benang merah yang bisa kita ambil tentang profil pemimpin atau mungkin langkah-langkah yang diambil oleh seorang pemimpin dari sekian tokoh yang sudah ditulis mulai dari spektrum kiri sampai spektrum kanan tentang cara kita keluar dari krisis begitu, entah dia bertahan atau kita mau ofensif, agresif atau apapun, sehingga sebagai pembaca kita sepertinya nanti akan dapat semacam ini keyakinan bahwa sesungguhnya kita bisa keluar kok dari kondisi seperti ini. Gitu aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahma. Terima kasih Mbak Rahma. Wah, bagaimana keluar dari krisis? Kayaknya langsung jawab aja Bang Gili ya, daripada kita kumpulkan nanti malah jadi. Monggo Bang Gili, ada yang jawabannya? Ini tuh harusnya yang jawab tuh Kang Yusuf langsung ya, karena beliau yang menulisnya. Apa? Karena kalau saya baca ini memang ketika saya baca, saya tuh akhirnya baca 2 kali Bang. Sebenarnya ketika udah beli saya baca 70% lah, karena kan banyak buku lain yang harus dibaca juga. Ketika ditawari untuk membedah, saya kira menuntaskan itu. Ya. Jadi akhirnya 100% dibaca utuh. Gitu. Jadi makasih buat teman-teman santuy, akhirnya saya menamatkan bukunya gitu. Jadi memang kalau saya lihat ya dari berbagai figur tokoh yang disajikan itu sebenarnya kan kita harus melihat secara kontekstual ya. Karena kan namanya pemikir, namanya praksis seseorang kan lahir dari ruang yang tidak kosong ya, bukan vakum tapi ruang yang nyata. Dan buku ini memang tidak dikisahkan terkait sosok-sosok yang dia bisa menangani krisis ketika pandemi. Bahkan dalam beberapa buku yang saya tahu itu banyak sekali kisah yang diangkat mengenai pandemi ya. Bahkan baru-baru ini itu ada sebuah penerbit kiri malah dia mencetak buku tentang era pandemi abad kolonial. Ketika zaman dulu kan sempat kita mengalami pandemi pes itu, sehingga membunuh ribuan orang di Pulau Jawa.
Nah, di sana kan yang munculkan sosok dokter siapa yang Budi Utomo itu kalau nggak salah. Dia yang ke lapangan untuk banyak membantu orang dengan keberaniannya. Padahal banyak dokter Belanda yang ketakutan saat itu. Dan dia menampilkan sosok heroik dari dokter pribumi, ya, itu riset S1 yang kemudian dibukukan oleh penerbit apa ya? Penerbit Q, salah. Penerbitnya apa? Saya lupa lagi ya. Ada. Saya tuh udah baca cuma lupa apa penerbitnya. Nah, kalau untuk sosok pemimpin yang diceritakan di sini emang nggak dituliskan terkait era pandemi ya atau era krisis penyakit. Padahal memang pernah ada sebenarnya dalam kisah Islam terkait itu. Ya. Karena kan Rasul pun pernah menyampaikan ketika ada wabah itu harus tidak boleh keluar dari daerah itu kan. Sebenarnya itu mah di sini memang tidak ada. Nah, kalau krisis ya saya kira yang penting sini ada Erdogan, saya Erdogan aja lah ya. Karena Erdogan itu ya bagi saya mungkin seorang pemimpin yang apa ya, dia banyak belajar dari berbagai hal. Dia memang dibesarkan dalam tradisi Islam yang kuat. Dia pun menjadi aktivis Partai Refah dan dia pun kelompok Miligorus ya, kelompok yang memang banyak mengambil dari gerakan IM Mesir. Cuma ketika zamannya itu rejim sekuler musik kelompok Islam, dia beristihad kan. Dia membangun sebuah partai politik yang post-Islamis, yang dimana itu akan berhasil istihad itu, dan partai AKP kan menang sampai sekarang. Nah, mungkin bagi saya Erdogan di sosok yang bisa menjadi sebuah apa ya, apa namanya, bukan contoh sih, inspirasi ya. Dia bisa membaca zaman, membaca arah zaman, sehingga ide yang dia tawarkan itu untuk menjawab masanya, zamannya. Dia tidak terlalu kaku untuk melihat masa lalu sebagai sebuah harus disaklek, harus terus dipraksiskan. Tapi ketika melihat zamannya sudah berubah, bergeser, dia beradaptasi ya, dengan apa yang dia lakukan. Itu salah satu Erdogan yang dia pandai dalam membaca situasi. Jadi dia memang geopolitik itu cukup luar biasa, sangat menguasai hal itu. Lalu sosok Erdogan apalagi? Ya, dia menjadi ikon ya, ikon dari dunia Islam. Nah, ini mau gak mau ini akhirnya menjadikan Arab Saudi dan Timur Tengah menjadi hal yang apa ya? Mungkin mereka nggak begitu suka dengan sifat Erdogan dan Turki, ya. Karena seperti kita tahu kemarin ketika masa kudeta itu kan sebenarnya yang vokalnya tidak mengakui kudeta itu kan hanya beberapa negara saja, itu bukan negara Timur Tengah ternyata. Ya, karena memang negara Timur Tengah pun punya kepentingan untuk itu, karena dengan rival dunia Islam. Kalau begitu mungkin Erdogan ya yang menjadi sosok yang bisa menjadi apa namanya, menjadi inspirasi ya bagi kita semua. Beliau bisa menghindari kelompok sekuler dengan begitu cerdasnya. Dia pun bisa memainkan geopolitik strategi di panggung internasional. Dan dia sepertinya kuat kan. Walaupun pernah dikudeta berapa kali, gagal kudeta. Dan dia tetap menang pemilu, artinya dia mendapat dukungan rakyat secara penuh. Dan uniknya memang ini terjadi di negara non-Arab. Ya. Jadi kelompok Islam yang menang itu di negara non-Arab ternyata. Jadi AKP Turki itu. Walaupun sekarang ada partai Ennahda di Tunisia, ya konteksnya agak berbeda ya. Tapi memang sebenarnya Tunisia relatif berhasil keluar dari krisis transisi demokrasi. Ya, dia akhirnya lolos dari jebakan kudeta. Karena dia pun meniru AKP ya, walaupun dalam bukunya Kang Yusuf itu jelaskan bahwa sebenarnya yang meniru itulah Erdogan sendiri, karena yang pertama kali melakukan reformasi manhaj itu kan Genosi ya, yang kemudian diikuti oleh AKP itu sebenarnya. Sebenarnya kan Genosi yang pertama kali yang merubah arah Islamis ke post-Islamis. Kemudian itu diikuti oleh Erdogan. Tapi kan modelnya AKP kan ditiru oleh Ennahda kan. Dia akhirnya membuang bahwa ini bukan partai Islam, ini partai terbuka atau nasionalis. Jadi sekarang kan hampir semua rujukan itu ke Erdogan semua, ke Turki yang saya lihat kelompok Islam politik di tataran global itu seperti itu. Termasuk untuk mengatasi pandemi, Turki pun lumayan berhasil ya saya kira. Itu. Bahkan dia banyak membantu negara-negara lain untuk keluar dari pandemi. Begitu ya, ini jawaban saya mungkin ya nggak begitu konsisten.
Soalnya ini yang bilang Kang Yusuf ini, bukan saya. Dan beliau yang langsung nulisnya, beliau lebih paham lah begitu lah. Ini malu saya. Gak apa-apa, Bang. Oke. Kalau saya mungkin malah seru kok buat Mas Yusuf kayak kalau mendengarkan bukunya di bedah ini kan. Tapi nanti kita kasih kesempatan. Kalau selesai sholat asar ya Mas Yusuf masih sholat nih. Ada lagi pertanyaan ini kayaknya dari chat Bang Abah Kaspin ya. Mau tanya itu peta jalan. Karawang itu. Peta jalan yang bisa diambil dari tokoh-tokoh ini untuk kondisi saat menghadapi masa depan. Nah, gimana itu Bang? Peta jalan. Kalau peta jalan nanti saya bilang petanya gelombang ketiga Bekasi gimana? Kalau saya lihat sih peta jalan itu off-map ya. Berarti kita butuh navigasi, ya, butuh arah. Dan arahnya itu ya saya kira harus jelas ya. Gitu. Dan peta jalan Indonesia itu yang paling apa? Kita harus mengakui bahwa Indonesia itu negara yang unik ya. Jadi mungkin di dunia hanya kita yang dikasih keragaman yang sangat tinggi ya oleh Tuhan. Kita memiliki etnik beragam, suku beragam, agama yang beragam, kepercayaan yang beragam. Nah, kita perlu sebuah ikatan bahwa kita itu Indonesia. Bahwa kita udah menjadi rakyat Indonesia, itu takdir sejarah, takdir Tuhan, kita bisa lagi memilih hidup di negara lain. Ya, artinya tantangan terbesar Indonesia itu kan sebenarnya satu buat saya. Untuk terus bisa mempererat kesatuan itu. Ya. Di tengah maraknya politik identitas yang semakin marak ya. Dan ini kan menjadi semacam ancaman juga sebenarnya kalau kita melihat indeks demokrasi kan diklaim bahwa yang membuat raport merah itu kan kita katanya ada nuansa politik identitas yang semakin menguat. Dan politik identitas itu nggak bisa dibiarkan menurut saya. Karena kalau dibiarkan, ini yang diuntungkan dua pihak. Kelompok kiri, kelompok kanan. Kelompok tengah rugi. Karena kalau ada politik yang terus dihembuskan identitas, ini kelompok-kelompok nasionalis sekuler yang akan milih itu. Nah, kelompok Islam akan milih ini. Yang rugi siapa? Kelompok tengah. Yang bilang kami ini partai tengah, partai moderat. Karena dia nggak akan dapat pangsa pasar yang besar. Nah, justru ketika marak politik identitas, ini yang paling diuntungkan cuma dua, kelompok kiri kan. Kelompok kiri yang dia mengklaim sebagai partai sekuler, dan kelompok kanan yang dia relatif kanan gitu ya. Jadi sehingga orang itu akan tertarik untuk memilih kedua kelompok. Yang rugi kelompok tengah, karena dia nggak punya jualan yang bisa disukai oleh masyarakat luas. Ya, biasanya ini harus sedikit diturunkan sensitif politik identitas, karena ini pertama ini nggak baik juga bagi keragaman kita, ini akan menggerus identitas kebangsaan kita, dan ini ujung-ujungnya ini akan diuntungkan oleh dua kelompok tadi, kiri dan kanan. Karena orang akan tertarik untuk ke kiri ke kanan secara nggak langsung. Ya kelompok tengah-tengah ini yang dia akan kehilangan ceruk ya, pangsanya gitu. Nah, ini yang kira-kira agak berbahaya itu untuk ke depan. Kalau memang itu terus digelindingkan, terus dihembuskan, karena yang untung dua pihak itu. Ya. Dan tadi mungkin ya pertanyaan dari Kang Abah Kaspin, ini Ketua Garbi Karawang nggak salah ya? Kalau nggak salah ya, beliau itu. Iya. Pasti benar lah, karena saya kenal kok. Dan berarti kan insya Allah Garbi masih ada tetap ada. Nah, jadi mungkin tantangan itu kita harus kolaborasi lah, itu bahasanya kolaborasi bahasa politiknya. Jadi meraup semua kalangan, semua komponen sama-sama membangun Indonesia ke depan seperti apa. Ya. Petanya itu kolaborasi. Siap. Karena nggak mungkin bangsa ini akan diurus satu kelompok saja, tapi harus semua orang itu terlibat dalam membentuk Indonesia ini ke depan. Mungkin itu sih jawaban saya ya, Kang Putu, atas pertanyaan Kang Kaspin tadi. Ya. Terima kasih. Ini ada beliau juga menanyakan ada break asar nggak? Gimana Bu Menik? Soalnya agak tanggung ya. Kita waktunya kan 3 waktu nih. Beberapa udah selesai asar nih kayaknya yang jauh-jauh. Nggak apa-apa lanjut aja sampai jam 4 nggak apa-apa ya?
jam 4 aja, jam 4 Jam 4 ya. kita asar. Siap, masih ya. Jadi gini Bang, selanjutnya ada lagi yang bertanya nggak nih teman-teman? Kalau nggak saya mau ikut nanya. Ikut nanya. Bu Meni ada yang mau ditanyakan Bu? Monggo Bu. Ya, sambil nunggu yang nanya, ini Kang, saya tertarik dengan, saya mencoba menebak-nebak. Nanti mungkin boleh ya Bang Gili jawab atau mungkin diperdalam juga oleh penulisnya langsung ya. Saya mencari benang merah dari buku ini memang agak berat gitu, karena kan dia cerita lepas-lepas gitu. Yang menarik itu tadi dari awal kan Kang Gili juga cerita bagaimana cover ini juga untuk menarik keberagaman gitu ya, mewakili ke semua kalangan gitu. Dan ada beberapa tokoh yang dinukil yang diceritakan perjalanan pemikirannya gitu. Contoh yang Gun dan Harun, Gunawan Muhammad, gurunya Harun. Itu kan diceritakan di ujungnya itu Harun juga yang selalu mengkritisi orang yang Islam itu banyakkan zikir, kurang berpikir katanya gitu ya. Dia cukup tajam mengomentari teman-teman aktivis Islamis gitu. Tapi di akhirnya dia justru menjadi ahli zikir katanya gitu. Karena berguru pada Abah Hanom kalau nggak salah begitu. Lalu ada Wardana, Menteri Keuangan kita ya, yang juga diceritakan berubah cara pandangnya atas ekonomi gitu. Maksudnya kalau saya ngebaca itu seperti gini. Mas Yusuf ini seperti mau cerita itu bahwa dalam rangkaian cerita-cerita tokoh itu, perjalanan nalar pikiran mereka itu pun selalu berkembang gitu loh. Sehingga sebenarnya tadi kekhawatiran Kang Gili tentang dua kutub yang mungkin berseteru atau politik aliran yang bisa kalau dikembangkan terus akan menjadi mengganggu nilai-nilai kebangsaan kita. Sebenarnya itu juga dengan memahami buku ini secara tadi beberapa pengalaman cerita tadi, toh kita kan juga berkembang gitu ya. Jadi sebenarnya itu konflik itu mungkin nggak perlu terjadi gitu. Seorang putu hari ini tuh bisa jadi putu yang sangat berbeda di beberapa tahun yang akan datang gitu. Karena siapapun masih tumbuh gitu kan. Kalau ada pemahaman seperti itu kan kita jadi kayak nggak ngotot gitu ya Bang ya. Kalau yang terjadi, kalau saya sering diskusi di beberapa forum yang masih ada yang suka ngotot gitu ya. Saya lihat ini salah satunya itu karena dia berpikir bahwa kalau saya punya pandangan A dan kamu B dalam satu diskusi, dia berharap dalam forum itu tuh teman kita ini menjadi berubah pandangannya gitu. Padahal itu kan sebenarnya naif kan, betul ya? Sebenarnya naif, kita kan bisa aja berubah di suatu saat nanti gitu. Kayaknya begitu ya Bang ya. Kalau saya membaca beberapa tokoh yang diangkat di sini itu, ya memang ada yang berubah. Mungkin gitu ya Bang ya. Oke, saya mungkin ini ya komentari. Memang ini menarik tokoh artikel Gun dan Harun ya. Terkait Gunawan Muhammad dan Harun Nasution. Ini tokoh yang mungkin sekarang berada di yang Gunawan Muhammad ya di garis kiri ya. Benar. Cuma sini pun saya agak sedikit ini ya mungkin ingin menambahkan karena sebenarnya sosok Gunawan Muhammad itu kan bukan kiri juga. Ya. Karena dia tuh ketika masa Orde Lama kan dia ikut kelompok yang melawan mereka. Ya. Dia termasuk orang yang menandatangani manifest kebudayaan atau manik kebu kata mereka itu. Nah, itu kan berarti kan dia ada di liberal. Jadi dia bahwa seni untuk seni, bukan seni untuk politik kan itu yang saya tahu ya. Cuma di sini memang nggak dijelaskan, sini dianggap kiri ya. Yang saya tahu dia itu pernah di tengah-tengah juga, kanan juga. Ketika dia mengkritik Lekra dalam tantangan manifest kebudayaan bersama Edi Budiman dan yang lainnya. Termasuk juga siapa sastrawan dari Bogor. Ya Allah, penyair zaman dokter hewan ya Allah siapa? Taufik Ismail. Oh iya, Taufik Ismail. Kan sama-sama tokoh yang menandatangani petisi Manik Kebo ya. Manik Kebo itu kebudayaan. Berarti itu bukan kiri ya, dia ada di liberal itu. Nah, juga yang mungkin yang tadi menarik ya kata Bang Putu bahwa orang itu mungkin berubah. Dan menariknya berubah itu bukan karena proses diskusi keras mungkin ya. Seolah-olah dia diserang gitu. Mungkin kan kalau kita menggunakan logika Hegelian itu ada tesis, antitesis ya. Jadi kalau ketika orang bikin tesis pasti akan antitesiskan secara keras kan. Dia menolak itu. Tapi mungkin orang berubah itu berbagai cara ya. Dan ternyata ini pun lewat, ini unik nih.
kisahnya Harun itu berubah itu bukan karena hasil diskusi panjang mungkin dengan lawan ideologinya, tapi dia mengantarkan saudaranya yang berobat ke Abah Anom ya. Nah, itu berobat, itu ternyata akhirnya bisa merubah paradigma seseorang. Nah, ini pun yang sekarang yang saya lihat dari Ulil ya. Ulil kan sekarang lebih mendalami tasawuf ya. Bukan salah, sufi. Nah, dia sekarang nggak lagi liberal seperti dulu. Jadi saya tuh ingat kemarin ketika saya diuji proposal S3, dia mengatakan berarti Ulil pun garpu ya. Nah, itu saya ketawa aja waktu itu. Ulil udah kembali ke itu. Nah, jadi memang saya unik ya, mungkin seperti yang tadi katakan Bang Putri, orang itu berubah ternyata di luar yang kita perkirakan, di luar. Kan kalau orang dalam sebuah proses debat itu kan dia itu akan harus takluk di pendapat kita itu kan, harus berubah. Jadi ternyata berubah itu bukan lewat adu argumentasi yang kuat, ternyata lewat hal yang lain. Mungkin itu juga yang saya kira menarik dari bukunya Kang Yusuf ya. Jadi orang berubah itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, sebaliknya itu karena ada hal yang lain mungkin. Jadi dia tidak lewat perdebatan panjang dengan lawan politiknya, tapi mungkin dia banyak berkontemplasi, banyak membaca juga, sehingga dia akhirnya pandangannya itu sedikit berubah ya, atau moderasi. Ya tidak lagi seperti sebelumnya ada di titik kanan atau titik kiri. Ini pun yang sebenarnya ada juga dalam bukunya Yusuf tentang Giraudi ya, yang tokoh komunis di negara apa, dia akhirnya kembali ke jadi mu'alaf ya. Itu pun dijelaskan juga seperti itu dalam buku ini. Emang saya pun agak sulit untuk menarik benang merahnya, tapi saya cuma setelah membaca ini sebenarnya simpel ya, bahwa kita itu jangan terlalu berburuk sangka kepada seorang. Ya, itu. Lalu siapa tahu ada orang itu akan berubah dengan sendirinya tanpa kita ketahui, tanpa kita perkirakan. Itu pertama. Yang kedua juga sebenarnya menarik nih, ketika Kang Yusuf menulis tentang siapa tuh yang tokoh orientalis Aceh itu di sini ya, Snokobroji. Nah, di sini pun kan ditulis ini. Mungkin bagi orang ini aneh, ini kok penulis Muslim tapi mengangkat Snokobroji itu kan ya. Yeah. Tapi ternyata Kang Yusuf bukan ingin menceritakan tentang ideologi orientalisnya gitu, tapi dia ingin menceritakan bahwa orang itu belajar Islam sungguh-sungguh untuk menghantam Islam. Yeah. Nah, kita orang Islam sendiri gak mau belajar Islam, itu kan menjadi yang unik, ironi, aneh ya? Gitu. Ironi. Orang-orang luar Islam yang dia ingin menghajar Islam itu belajar dengan tekun. Malah di sini pun dijelaskan ada seorang mahasiswa kita yang belajar ke negeri barat, dia punya dosennya itu tiap pagi baca Al-Quran. Mungkin Pak Putu baca ya? Iya. Dia tuh baca Al-Quran buat mencari kelemahannya, tiap hari dibaca. Ya. Ini pun belum tentu dibaca oleh kita orang Muslim ya. Mungkin ada yang nggak konsisten baca tiap hari juga gitu. Tapi orang Barat, orientalis itu tekun belajar Islam. Orang Barat aja yang ingin menghancurkan Islam belajar tekun, apa gitu. Kita pun malu gitu. Kita belajar Islam lagi untuk menegakkan agama ini. Itu mungkin salah satu benang merah dari buku ini. Sebenarnya emang banyak benang merah saya kira ya. Banyak ibroh yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil dari tokoh-tokoh ini. Termasuk di tokoh antagonis tadi. Seperti itu. Itu mungkin Bang ya yang bisa kita diskusikan ya tadi ya. Siap Mas Gili. Kait orang-orang yang berubah tadi. Ada yang lain? Mbak Is mau nanya, Bu Is. Gimana Bu Meni? Ada yang ingin disampaikan Bu? Dari sudut pandang kesantuinan. Om Yusuf aja dong, Om Yusufnya mana? Sudah selesai sholat asar Pak Om Yusuf. Om Yusuf Maulana. Masih asisten kita ya? Masih asisten. Soalnya kemarin juga sempat kita undang ya di acara WKN yang Bu Meni ya. Iya. Pas saya nggak bisa hadir, makanya waduh, saya tuh favorit. Oh, iya, benar. Saya termasuk ini penggemar buku-buku Kang Yusuf Maulana. Iya, sama. Saya banyak ini bukunya nih, yang ini ya satu. Ini
Apa tuh buku ini nih? Ya. Ya. Oke. Halo ini nih buku ini nih. Nah, Buku Asup nih. punya juga. Halo ini nih buku Asup nih, yang ini yang seteru berjamaah. Ya, seteru berjamaah punya juga. Halo petik merah nih. Petik merah. Yang ini belum. Wah, ini kayaknya belum punya ini nih. Belum. Ini konservatif ilmiah ya. Oh, belum Ini juga ya. buku. Banyak juga berarti buku. Saya belum punya tuh. Lalu yang ini saya kira ya teman-teman udah punya ya. Ya, siap. Gue favorit juga. Nah, tapi emang saya tuh paling suka buku yang ini. Yang tak bukunya. Mufakat. Ini paling saya suka. Paling saya suka. Itu Pak Yusuf. Ini paling saya suka. Alhamdulillah tuh. Dan Kang Yusuf. Masya Allah, ini ramai. Saya cuma nyatet ini. Tadi ada yang nyatet. Kita lagi mau gibain Pak Yusuf malah. Malah bagus dicatat ini nih. Masukkan. Bagus, alhamdulillah. Itu Bang, saya tuh itu Bang Kang Yusuf tadi yang mengapa misalnya tokoh perempuan itu gak masuk dalam ini Bang, dalam buku Kang Yusuf. Padahal kan sebenarnya banyak tokoh Islam yang bisa perempuan yang bisa gali sebenarnya Bang. Oh iya. Ya tadi ada yang nyampaikan ya. Ini tamu sebetulnya bukan pembicara ini, jangan disuruh bicara. Tamu kehormatan lah, tamu kehormatan. Jadi kalau sudah buku itu ditulis, ya sudah hak pembaca menilai, malah bagus tadi. Ya. Ya pertama saya menyapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman DSN, dan para audiens ya ini. Saya mohon maaf tadi ada asaran, dipercayakan pada orang. Buku ini sebetulnya apa ya? Saya kalau bikin buku itu eksperimen, Pak dosen Gili itu eksperimen. Jadi eksperimen. Saya melihat jarang orang seperti Pak Rosian Anwar almarhum itu ya. Oh iya. Ya, La Petite Histoire itu ya, sejarah kecil. Jadi ini memang menulis hal-hal yang remeh, yang sederhana, sesuai dengan pengamatan atau pengalaman penulisnya, dalam hal ini saya. Nah, jadi di sini saya suka-suka saya mendapati sesuatu yang berkesan, dan itu kemudian saya tuangkan. Memang sangat tidak menimbang proporsi tokoh laki-laki, tokoh perempuan gitu ininya. Jadi lebih ke post gender gitu. Jadi lebih ke sesuatu yang berkesan saja gitu ininya. Jadi memang, tapi itu sebagai masukan ke depan, termasuk menarasikan peran para sultanah dan para ilmuwan di sekitar mereka yang perempuan juga, Laksamanawati itu juga bagus ininya. Mana ini memang lagi banyak kesibukan, jadi belum sempat nulis. Nulis itu selingan saya saja, Mas Putu itu. Selingan. Kalau lagi nggak sibuk nulis buku, kalau kerjaan utama ya membantu orang menarasikan gagasan gitu ini. Asik. Nah, terus itu jadi hal-hal yang sederhana. Makanya ini bukan kayak tulisan kolom yang halamannya sama kayak capingnya JM atau misalnya Pak Anies di majalah-majalah dari Intilak sampai Tarbawi. Ini panjangnya ada yang satu kolom ringkas, satu halaman, tapi ada juga yang panjang banget gitu ininya. Khususnya yang tulisan-tulisan yang panjang itu, kalau Mas Putu, Pak Gili dan yang lainnya itu memperhatikan, itu ditulis saya lebih belakangan. Dia urayanya lebih mendalam gitu ya. Termasuk kayak sepintas saya diberitahu ada yang menanyakan soal masalah kepemimpinan, saya belum tahu apa maksudnya. Atau masalah pandemi tadi ada yang menyinggung, itu belakangan. Yang lain itu memang ini sudah jadi duluan. Jadi saya selalu mengambil sisi yang lain. Khususnya Pak Kos ini, Mas Putu ini ya. Kalau orang sudah bicara ini saya nggak mau ngikutin itu, biar itu aja. Saya ingin melengkapi yang lain. Jadi makanya hal-hal yang jarang dibicarakan, saya ingin menghadirkan satu kebaruan, bukan thing different ya, bukan, tapi ingin selalu ada kebaruan. Sehingga dari beberapa pesan yang masuk pembeli dan pembaca ya, kan banyak yang beli tapi belum tentu baca, saya sedih. Banyak yang baca, tapi lebih sedih lagi, banyak yang baca tapi nggak beli gitu. Nggak tahu Mak Pres ini. Nah, tapi kayak pembicara kita Pak dosen Gili ini insya Allah masuk kategori keduanya lah. Bukti sahihnya ada di belakangnya itu. Saya yakin itu bukan template background ya. Ini juga bukan template. Bukan.
Keren itu kalian ini berdua nih. Nah, itu. Jadi sengaja menghadirkan sisi-sisi yang orang lain sudah banyak mengulas, saya nggak mau mengulang lagi. Jadi itu sih semangat kalau saya bikin buku itu belakangan seperti itu. Khususnya lagi kalau ini dihikmatkan ke teman-teman saya di Garbi dulu. Maksud saya setelah Garbi bentuk partai itu atau masih tetap itu pengen ada sesuatu yang ringan. Jadi ini bacaan ringan. Meskipun kalau di Jogja adalah beberapa orang melarang membaca buku ini juga. Katanya bukunya itu membawa kesesatan. Astagfirullahaladzim. Itu ada agen buku penerbitnya ngasih tahu saya itu. Ya sudahlah. Terus ada orang yang agennya bilang di bagian apa tulisan beliau itu menyesatkan. Ya pokoknya sesat ya. Kalau sudah pokoknya selesai lah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik aja lah. Kalau sudah babnya itu pokoknya itu adalah. Tapi saya kira itu sangat minoritas dan bukan mewakili komunitas tertentu itu. Itu tuh oknum aja yang ada khil atau hasad atau apa nggak paham saya. Well, saya dikasih tuh salah satu agen dari penerbit itu katanya ada yang sempat melarang buku antum. Oh gitu ya sudah nggak apa-apa. Jadi ini saya sengaja jadi bacaan ringan saja teman-teman jadi bacaan ringan dan mohon maaf kalau masih ringannya saya masih susah juga kadang mohon maaf juga kadang eksperimen bahasa walaupun tadi eksperimen bahasa pernah saya lakukan di Mufakat Firasat ya bahasanya itu kan minimal S2 lah kalau yang bisa membaca anak S1 saya bilang ente kecerdasannya di atas rata-rata. Saya anak S1 Om. Iya. Karena buku itu dibaca oleh teman-teman kita di jiran itu mereka paham. Tapi teman-teman di sini di negeri saya di Indonesia negeri kita itu rata-rata ini bahasanya kok kayak bahasa jadul banget gitu ya saudara. Ya itu ya betulnya Bang bahasanya ini Bang sangat sastrawi banget tinggi makanya itu agak harus dengan fokus konsentrasi penuh. Ya itu banyak yang menanti itu sebelum waktu itu risetnya harus mendalam riset bahasa dan sebagainya. Jadi di buku, kembali ke buku yang kita dibedah oleh udah dokter Gili ini nanti insya Allah dokter. Kandidat Bang. Kandidat ya. Promovendus Gili ini insya Allah lah dokternya. Ini menghadirkan sesuatu yang memang mana bukunya ini sampai lupa. Wah, tadi asistennya nggak nyiapin ini. Nah, tadi Bu Emma nanya ya kayak di chat ini nanya siapa asistennya? Tahulah orangnya Bu Emma pernah ketemu. Udah pergi ada di masjid. Nah, jadi dia satu hal yang memang memberikan satu perspektif dan saya kira pembaca yang tahu tabiat saya buku ini bisa dibaca acak tidak dari awal nggak apa-apa. Jadi misalkan tadi ya. Kalau tidak salah ada statement dari Pak Gili bahwa ini banyak tokoh nasionalis gitu. Ini bukan juga titipan dari pihak tertentu juga enggak. Ini memang suka-suka saya aja. Jadi ini subjektif banget. Tokoh ini layak. Misalkan saya ambil pokoknya prinsipnya al-hikmatu dhalatul mu'min itu ya. Jadi bahkan seorang orientalis Jerman itu saja saya tampilkan karena saya terpukul waktu dengar cerita itu. Dia tiap subuh murojaah Quran gitu. Dahsyat banget dirinya. Orientalis Jerman, orangnya masih hidup. Sementara saya aja, tidak kalah banyak lah lembaran ayatnya. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Ini banyak yang nggak. Akhirnya saya tampilkan gitu, Terus banyak teman-teman misalkan khususnya tulisan tentang Amr bin Ash ini. Ya, banyak orang yang mengkritik posisi beliau. Iya, kita paham lah. Polemiknya posisi beliau. Nah, tapi saya coba hadirkan dalam perspektif yang lebih menarik bahwa Ibnul Athir pernah mengatakan bahwa di antara 4 orang Arab cerdas selepas Rasulullah dan para khulafaur rasyidin itu di antara adalah Amr bin Ash itu ininya. Ada sesuatu gitu ininya. Nah, saya juga menyitir tentang ini hadis kalau tidak salah disitir hadisnya Mustarid Al-Qurashi itu ininya. Ini hadis saya suka sekali. Selama Ramadan saya sering menyitir hadis ini tentang 5 karakter keunikan orang-orang Romawi menurut analisis Amr bin al-Asyid ininya dan ia pakai pada saat menguraikan soal pandemi itu. Mungkin ini sedikit menambahkan tadi ada yang nanya di kolom chat ya. Itu ada bagus sekali hadisnya sahih dari Muslim ininya. Nah, di situ itu akhir-akhir saya nemukan itu. Akhirnya saya lebih panjangin lagi tulisannya gitu.
dan seterusnya gitu. Jadi ini memang buku suka-suka dalam arti mau halaman berapa dulu silakan, monggo. Mau yang tema siapa, monggo. Jadi ada yang bilang begini pembaca buku ini, Mas Putu, ini seperti buku indeks toko-toko ya Mas ininya. Oh iya boleh, ibu-ibu ini pembaca setia juga kayak jenengan berdua sama Dokter Gili ini. Jadi setiap ada buku saya tuh nanya itunya. Ini seorang ini pegiat LSM itu loh di Jabodetabek. Nah, beliau selalu itu menanyakan. Nah, di buku ini beliau memberikan satu statement menarik. Buku ini seperti indeks dari apa namanya toko-toko yang saya dari sebanyak itu 40 atau 50 Dokter Gili, saya lupa itu. Toko itu beliau itu hanya mengenal 3 kalau nggak salah. 3 toko lah. Tidak sampai 5. Ini banyak sekali yang ini baru katanya. Dia rekomendasikan ke koleganya. Ya bagi saya senang aja gitu nih. Terus ke teman-teman jaringan HMI juga sama. Saya tidak tahu mengangkat Anies Baswedan, terus siapa lagi di situ. Lafran Pane itu bukan karena ada misi kolaborasi dari tokoh tertentu juga enggak itu nih. Ini buku ini apolitik gitu ini. Buku ini apolitik gitu ini. Tapi ternyata adalah tokoh teman saya dari Gelora itu menjadikan buku ini alat lobby ke kami gitu. Masya Allah gitu ya. Masa saya nggak nyangka gitu ya. Saya bilang buku ente buat ini apa namanya buat bahan amunisi, dia beli terus temen di DPN itu beli untuk karena latar belakangnya sebagai Kahmi, beliau ini ibu-ibu ini terus silaturahim ke jaringannya Kahmi, apalagi ada AB Anies Baswedan masuk itu ininya dan seterusnya gitu. Saya nulis Lafran Pane itu nggak kebayang bukan buat itu gitu ininya. Jadi pure ini ada sesuatu yang menarik. Bayangkan keluarga Pane itu kan kita kenal semuanya. Ada Sanusi Pane, ada Armin Pane. Nah, ada Lafran Pane. Kita nggak adil pada sosok ini. Tapi gerakannya malah hari ini membesar banget gitu ininya. Dan jarang orangnya memang apa ya, balik layar lah Pak Lafran ini. Nah, saya penting nih bagi teman-teman Islamis mengenal Pak Lafran itu. Dan seterusnya itu. Jadi model-model kayak gitu, saya memunculkan hal yang apa ya, wisdom itunya. Kehikmah, kebijakan tokoh manapun. Dalam prinsip tadi begitu sih ininya. Mohon maaf kalau kepanjangan Pak Host segitunya, saya kembalikan. Ini bukan forum tabayun ya, nggak apa-apa itu saya catat tadi masukan. Masih ada tabayun aja DSN itu. Nanti saya dikritik sama apa itu Partai Buaya Darat apa itu? Iya, Partai Buaya Darat. Ada itu apa? Rajanya ada, sebutannya raja apa presiden juga? Nggak ada sih kayaknya kalau hari ini kayaknya. Nggak ada. Terima kasih sekali Mas Yusuf, luar biasa nih. Saya termasuk menunggu-nunggu forum ini walaupun baru bertemu secara Zoom ya. Sebenarnya saya sempat berkantor di Temanggung 1,5 tahun itu berharap sekali tuh di Jogja ketemuan ya, ternyata sudah balik Jakarta belum sempat ketemu. Tapi terjawab Mas, tadi kan sempat ada pertanyaan tadi benang merah antar tokoh-tokohnya dan ternyata memang ya ada di judulnya ya Bang ya. Kan judulnya kan Gapai Hikmah dan Hidayah. Hikmah itu kan memang terserak gitu. Jadi saya pikir terjawab kok. Dan memang izin ada yang bertanya nih termasuk kayak tadi juga yang asisten ini mencatat dari Dokter Gili katanya soal referensi ya. Oh iya betul, referensi. Ya karena ini model tulisan kolom, jadi nggak pakai footnote, nggak pakai itu. Tapi sebagai sebuah apa ya senarai terakhir, saya nanti perlu pertimbangkan dengan pihak penerbit, boleh nggak ada penambahan halaman misalnya gitu ininya. Sempat terpikir gitu akan ada ini nyambung juga ke siapa ini Ibu atau Mbak Farida. Mbak Farida. Dulu sebagai referensi ya, karena memang saya tetap menjaga kaidah ilmiah disebutkan sumbernya apa gitu. Cuma mungkin maksudnya dikumpulkan lagi di belakang gitu ya, Dokter Gili ya. Ditaruh di belakang mudah bagi yang nyari karena sekarang kan orang malas membuka lagi gitu. Sampai awalnya mau saya usul bikin indeks juga, tapi saya bukan menyalahkan kebijakan penerbit belum ada ya sudahlah. Ada indeks. Pengen saya sih ada untuk kayak gitu. Misalnya nyari Kurgrons. Mudah ya. Alatas iya gitu nya. Ini saya pas nyusun buku indeks ini nunggu tanggal terbitnya nih Maret lewat juga ini terjemahan resmi ini punya. Wow. Nyusun indeksnya aja berbulan-bulan capek. Kita tunggu terbitnya. Nanti dibedah Dokter Gili biasanya pembeli pertama sama Sputu ini. Ya. Wow, itu. Ini buku IM ya IM. IM loh.
penerjemahnya Asprinya AM. Baik, cocok disertasinya Bang Gili nih. Iya Bang Said nanti. Ini salah satu karya yang apa ya? Nanti saya nggak membahas isinya. Membahas bagaimana nyusun indeks itu juga wah luar biasa repotnya banget. Iya. Apalagi ini tebalnya hampir 700 halaman. Jadi saya di sini di proyek kolaborasi ini hanya kebagian indeksnya. Itu resmi izin dengan penerbit kampus di Amerika gitu ya. Jadi kita udah melewat inilah lintas dia hanya ASEAN gitu. Nah, jadi berat sekali itu ya. Penerbitnya apa tuh Mas? Yang itu penerbit Indonesia apa nanti? Pakai komunitas bambu dong. Masa kanan terus kita kiri dong. Oh, Kobam ya. Iya. Kobam saya kan kiri ya. Kiri. Iya. Kiri tapi kiri yang masih sholat lah. Daripada kanan rajin macam-macam tapi suka memvonis menilai kan mending anak kiri. Dia nggak ngerti kita tapi mau kerja sama. Itu Siap. Ya, muamalahnya bagus. Insyaallah. Mantap. Justru usul lah. Ya, itu ya. iya kan kayak misalnya di keluarga Pane itu kan belum semuanya mungkin orang pada kenal ya. Oh iya. Nah itu coba yang orang-orang yang memang istilahnya belum dikenal sebagai mungkin pahlawan nasional atau apa kayak gitu ya, itu dieksplor di publikasi kayak gitu ya. Nah siapa tahu kayak gitu kan banyak yang bisa kita petik dari perjalanannya beliau-beliau itu gitu. Dan mungkin suatu ketika juga pemerintah akan jadi mempertimbangkan juga bahwa beliau layak menjadi seorang pahlawan nasional gitulah. Gitu sih aku ngelihatnya. Iya. Om. Betul. Pak Lafran sudah, kalau Pak Lafran sudah pahlawan. Lafran. Udah di teman-teman kami memperjuangkan. Nah, saya juga nggak ada misi merayakan itu. Cuma kok pas. Pas ya. Kayaknya bagus sih, gitu. Tapi saya setuju suatu saat ini malah saya balikin lagi. DSSN bikin sastra dan gerakan gitu nanya. Jadi satu keluarga ini Armin sama Sanusi ini kan orang mengenalnya kita di sekolah itu sastrawan ya. Nah, betul. Padahal di balik layar mereka itu pejuang kemerdekaan. Nah, yang didorong itu adiknya si Lafran ini. Lafran ini saya petik satu puisi karya kakaknya yang nanti bisa dibacakan Dr. Gili, hafiyah saja, nggak usah jadi puitis, biar tugasnya Mas Putu kalau masalah itu. Nah, jadi satu harapan si Lafran ini memang apa ya, seperti itu, punya potensi gitu ininya. Makanya waktu kemarin tuh saya nggak sengaja ini di meja saya tuh ternyata ada buku lama, baru sadar. Pak Anies pernah menerjemahkan buku ini. Ini perempuan loh ini. Ya Drajbi ini perempuan. Nah ini ke tahun 95 yang sudah baca buku ini diduga sudah punya mantu ininya. Kalau versi Samil ini terjemahnya Anies Mata semua. Ini versi revisinya. Mau lihat. Ini kalau yang bacanya versi ini waktu keluar pertama ini baru punya anak gitu nih. Kalau ini sudah punya mantu. Itu zaman dulu tuh. Saya bacanya ini sama kayak Mak Pres, terus siapa Pak Abah Kaspin yang segenerasi, Emma, Bang Fitra. Kayaknya ini. Tapi kalau baca pertamanya ini harusnya mantu ya. Ini yang keren. Anies Mata ini kolaborasi sama Hamid Jabar. Hamid Jabar itu seorang ya Mas Putu tahu ya lah ya, sastrawan oke. Kulit mukanya yang biasa nggarap Tempo, Springka gitu. Nah, saya papang ini ke grup DPN, ketum nyahut kali pertama bersuara ininya. Antum masih punya bukunya? Nah, ternyata minta dikirim. Beliau nggak punya ininya. Saya ada 2 gitu loh. Fotokopi. Ya. Nggak tahu kalau tukar-menukar kopi ya. Rata-rata termasuk asistennya beliau baca yang ini, yang versi Syakil. Iya. Tapi kalau ini bagus lah ya ininya. Tapi ini tuh epic banget menurut saya. Hilang gambarnya. Bentar. Nah, ada Pak. Epicnya masih itu nggak terlihat gambarnya. dia kolaborasinya ini orang-orang top. Bahkan sampai hari ini Esprinka itu inilah legendarisnya Tempo dalam ilustrasi gitu ininya. Kita masalah selera soal yang lainnya. Terus editornya tuh Hamid Jabar, sastrawan di bawah ratingnya Taufik Ismail karena popularitas, kalau kemampuan itu subjektif lah. Nah, makanya Pak Ketum itu Anies itu minta dikirim buku ininya, kayaknya nggak punya belum yang ini. Nah maksud saya
bisalah ini usulan sastra gerakan. Tapi jangan saya pembicara, saya mau dengar Mas Putu ngulas masalah sastra dan gerakan. Yang tepat dong, Mayu sebenarnya. Ini sudah, saya jadi pembicara, ini nggak adil ini. Nah. Tadi sudah menjawab ya Mak Pres ya, kira-kira begitu. Siap. Judulnya bagus sudah ya, acara ya, sastra dan pergerakan. Oh iya, itu ada. Nanti paling Mbak, siapa itu namanya? Aduh, lupa itu. Saya udah ngasih buku ke saya. Yang kemarin sudah diundang siapa? Abidah. Aduh, iya. Mbak Abidah. Ya, lupa saya. Ya. Nah, beliau itu juga punya gitu dan concern ke ini. Asal kita tidak bawa ke ranah politik praktis, dukung-mendukung, halus aja itu halus aja. Dia punya kapasitas gitu. Insya Allah DSN aman. Ya Mbak Bu Mene ya. Tidak terjebak di praktis-praktis. Oke ya. Pas jam 4 nih. Bang Gili ada yang mau disampaikan Bang Gili? Sebagai nggak apa-apa ya kalau kita akhiri ya. Kayaknya jam 4 sudah menjelang jam 4. Monggo Bang Gili untuk penutup. Mungkin nanti setelah itu lanjut Kang YM lagi. Monggo Bang Gili. Apa ya? Kalau penutup saya kira gini ya. Buku ini saya kira emang harus kita baca ya. Karena memang buku ini ditulis oleh seorang yang Islamis tapi dia dengan cara yang agak moderasi ya. Walaupun memang tetap saya kira yang satu ini punya ideologi ya, ideologi Islam yang disampaikan dalam tulisannya. Tapi itu hak setiap orang ya. Dan kita harus hormati itu. Karena bila kita baca semua itu sebenarnya satu intinya. Islam sebagai sebuah agama, sebuah ideologi yang beliau tawarkan dalam buku ini. Walaupun di sini memang beliau banyak menampilkan sosok yang kontroversial, tapi tetap itu ada narasi Islam masuk ke sana. Dan saya kira ini buku yang cukup komprehensif buat kita konsumsi, buat kita baca sebagai sebuah rujukan nilai ya tadi kan sebagai wisdom, sebagai kebijaksanaan buat kita untuk melihat segala sesuatu itu dengan banyak perspektif ya, jangan satu saja. Jadi kita harus adil terhadap berbagai narasi yang lain. Jadi seperti yang tadi Bang Yusuf katakan bahwa dia itu menulis ingin menampilkan sesuatu yang beda, tapi bukan asal berbeda. Ini mungkin saya agak suka mirip dengan ini tulisannya Tiar Anwar Bahtiar. Dia doktor UI itu, dia pun banyak nulis buku tentang sejarah dengan perspektif yang berbeda dengan sejarah yang sudah kita baca sudah dengar. Kalau teman-teman pernah membaca buku Tiar Anwar Bahtiar itu dia banyak memberikan perspektif yang baru terkait sejarah kebangsaan menggunakan worldview Islam gitu. Saya kira teman-teman pun udah baca sebagian bukunya, bisa tentang dia menggugat narasi Kartini misalnya ya. Lalu dia pun sempat menggugat Hamka yang pernah mengatakan bahwa Tamalaka itu sosok pejuang Islam. Beliau kan agak nggak setuju dengan itu dalam bukunya Tiar Anwar Bahtiar. Jadi mungkin ada kemiripan ya, jadi ingin menampilkan sesuatu yang berbeda yang nggak dilihat oleh orang lain. Tapi secara ilmiah saya kira, secara akademis ya, walaupun tadi bilang Kang Yusuf ini bukan buku akademis, ini akademis karena beliau selalu mencantumkan rujukan nama penulis sama buku judulnya, walaupun nggak lengkap halaman sama tahu, tapi ini sebuah karya akademis saya kira, sebuah karya intelektual yang panjang, dan ini membuktikan bahwa begitu mendalamnya interaksi beliau terhadap berbagai tema, berbagai hal ya. Jadi saya ingat tulisannya Pak Andis ya, kalau nggak salah. Yang paling kita tuh sekarang jangan hanya membaca yang harus kita baca, tapi kita harus membaca dalam arti semua yang harus kita baca. Jadi nggak hanya karena kita satu harokah ini membaca ini saja, ini tidak dipilih-pilih enggak. Apalagi saya sebagai dosen, saya tuh harus baca semua narasi ya, kiri kanan tengah yang harus saya baca. Apa misalkan di ilmu politik ya harus semua dikuasai. Maka di belakang saya itu ada juga buku-buku kiri, bahkan buku-buku cetakan 62, 65 itu ada. Ya, karena memang ini bidang saya gitu. Tetapi saya pun harus adil, semua harus saya baca, kita pelajari. Walaupun nanti kita tetap ada jati diri kita sebagai Muslim ya, itu sebagai yang harus kita tetap pertahankan ya. Worldview-nya itu harus tetap ada. Itu yang saya bisa sampaikan sih dalam hari ini. Terima kasih kepada Kang Yusuf ya. Punten tadi sudah memberikan saran tentang perempuan, saya kira itu gara Kang Yusuf saya. Makanya baik aja tadi. Justru bagus. Saya itu sangat mengagumi beliau ya sejak kuliah.
Itu baca tulisan beliau pertama kali itu di bukunya Muhyiddin Dahlan, Postkolonial. Oh, iya. Baru kemudian saya banyak mengkoleksi, ya, termasuk buku Hamka yang sudah beliau tulis juga. Jadi kalau di grup WhatsApp apa tuh kita satu bareng ya, grup WhatsApp yang sama anak UI. Oh iya. FGD Harokat dan Dakwah ya, iya. Itu ada Ibu Sekretari Resmi, ada Ketua Garbi Indonesia ya, siapa Pak Burhanuddin ya. Jabar. Yang besok saya nanti insya Allah akan wawancara beliau. S3 saya. Jadi minggu besok ketemu di Bandung insya Allah. Nah, jadi setiap kali beliau posting buku baru, saya Pak Kang ini buku baru ya, iya kan saya selalu cari ya, kan memang banyak manfaatnya. Cuma tadi ya yang sempat saya agak sedikit kesinggir ya. Jadi ada yang beli buku tapi nggak dibaca gitu. Jadi memang ternyata kemarin bacanya 70% saja Kang ya. Udah baca tapi nanti dulu. Tapi pas kemarin ditawarin saya akhirnya menuntaskan semua gitu. Kata tadi ya mungkin karena banyak juga PR bacaan saya ketika nyusun disertasi, jadi banyak yang terpola konsentrasi. Tapi berhubung karena ini diundang, akhirnya saya selesai menuntaskan ya. Mungkin tinggal 20 lama lagi kemarin itu. Jadi pas disuruh. Jadi harus sering-sering jadi narsum ini mah. Iya, ini dipaksa membaca lagi saya. Jadi ya gitu, terkadang ketika beli buku ya ditaruh dulu, nanti ketika ada waktu luang dibaca. Karena ya tadi ya, karena kita mungkin nggak kayak dulu pakai satu, bisa fokus satu buku. Karena kalau udah berkeluarga, kerjaan juga ya harus bisa mengambil dari waktu. Oke, itu aja Kang. Mungkin tadi nanti nunggu buku yang tadi antum angkat ya, tentang IM yang tebal sekali ya bukunya. Terbitan Kobam ya. Kaget karena kan Kobam itu kan biasanya dia buku kiri ya. Itu ada di kota Depok kalau saya itu penerbitnya. Tapi ketika ini Kobam, wah itu unik juga itu sesuatu yang baru. Tapi kalau nanti sudah terbit, tolong diinfokan, bisa dibeli. Mungkin itu aja dari saya, Mas Putu, Kang Yusuf, juga teman-teman dari Dewan Santuy Nasional. Dan mungkin kalau ada teman-teman dari Partai Bulan Darat, kalau ada di sini. Makasih atas kesempatan waktunya untuk bisa sharing diskusi dengan antum semua. Walaupun saya sebagai akademisi di wilayah yang netral, tapi bisa gabung dengan sebuah kelompok komunitas yang netral juga. Netral juga, karena ini kan Dewan Santuy, sebuah ormas yang netral. Jadi atur nuhun atas undangannya ya. Dan Kang Yusuf punten tadi saya sudah memberikan saran ya. Mohon maaf. Santai. Mungkin itu aja. Siap. Terima kasih Bang Gili. Selanjutnya mungkin Kang Yusuf ada yang mau disampaikan buat epilog. Ya, terakhir ya, saya jadi pembicara. Bukan keynote speech, bukan juga ini lah. Yang ngobrol aja lah, santai. Ngobrol aja. Jadi gini, saya tuh senang kalau ada satu hal yang orang sering cerita, ada sesuatu yang bagi penulis itu senang gitu ya, atau menggetarkan kalau menyitir judul ini, kata ini. Ya ini ketika mereka merasa terbantu. Buku ini tadi sudah disinggung, di buku yang lain pun saya mendapatkan, bahkan saya mohon izin menyampaikan di sini karena belum lama Kompas memberitakan tentang sejarah Bolangan Mongondo daerah di dekat Gorontalo itu, Bolangan Mongondo itu ya Oh iya. Ya itu ya, saya mohon maaf nggak begitu hafal ya. Nah di sana itu bayangan saya kan, saya lah aja lah harapan kita itu itu ternyata bukan, salah, itu satu-satunya di kerajaan Nusantara, bukan salah satu kerajaan di Nusantara yang tidak dijajah, kalau itu ditulisan di Kompas itu tidak masuk kolonialis di Sulawesi, maaf, bukan di Indonesia, di Nusantara, di Sulawesi yang dia terbebas dari kolonialisme. Loh, berarti nggak didatangi? Ternyata tidak. Nah, di buku yang Seruan Bersatu, kurasi saya terhadap karya-karya lawas yang belum pernah dibukukan Buya Hamka, di situ bagaimana mereka itu berbeda dengan beberapa kerajaan yang sekarang masuknya Sulawesi Utara ya, daerah-daerah yang sekarang menjadi basis agama tertentu gitu aja deh. Itu ternyata daerah Bolangan Mongondo ini pada enggan untuk tunduk ke Belanda, bahkan memilih dieksekusi, dipenggal, bisa digambarkan oleh Buya Hamka seperti itu ininya. Nah, saya tuliskan tuh apa adanya tulisan Buya Hamka gitu. Nah, yang mengejutkan waktu saya minta endorse gurunya Dr. Tiar ya, yakni Dr. Jeffrey Al-Katiri. Jadi saya berteman dengan Tiar Anwar, Kang Tiar ini
sebagai ya teman dan sama penulis. Karena beliau itu disertasinya di Departemen Sejarah UI itu oleh sahabat saya yang lebih senior, lebih guru, tapi beliau sering dipanggil Bang. Ini Dr. Jeffrey Al-Katiri. Nah, beliau ngasih endorse di buku itu, tapi beliau diam-diam ngasihkan draft naskah saya itu kepada dekannya, dekan direktur, dekan sejarah UI. Nah, ternyata dekan sejarah ini anak keturunan raja yang dieksekusi tadi. Jadi kaget juga loh, kaget beliau itu ini fakta menarik yang banyak orang nggak tahu. Bener, fakta ini bener katanya, bener. Jadi berarti ke atas ditarik itu kakek apa buyut, kakek atau saya lupa, mohon maaf, kakek atau buyut gitu nih. Yang jelas beliau mengatakan berterima kasih sekali ada anak bangsa yang mengingat kakek saya, kalau nggak salah kakek saya, karena beliau sudah sepuh kakek saya. Dan bener, kan saya juga apa sedramatis itu sampai dipenggal. Bener katanya, tulisan Hamka bener. Wong dekan sejarah masa mempertaruhkan reputasi, nggak mungkin ya. Bener kok, bener katanya, bener. Nah, ya berterima sekali. Nah, maksud saya banyak yang tidak tahu, termasuk para pembaca Buya Hamka, bahwa Buya pernah menulis tulisan sederhana bahwa ada raja yang memilih dipenggal dari daerah Bolang Mondo itu, Mongondo apa, salah satu kesultanan, ada beberapa ya, daripada mereka konversi agama Belanda gitu. Saya milih dieksekusi aja. Nah, dari dekan sejarah itu anak keturunannya. Nah, saya berharap juga di buku-buku yang lain itu sih kepuasan dari seorang penulis, dalam arti itu ada kadang nyambung dengan siapapun. Kalau dengan yang hadir di sini saya kira nyambung banget, koneksinya ada yang kuat kayak Dr. Gili, Mas Putu, Mak Pres dan seterusnya lah. Bu Emma yang satu kota gitu dan seterusnya. Itu Mas Putu. Siap. Makasih Mas. Luar biasa ya. Kata kuncinya menggetarkan tadi ya. Oke, Mbak Menik, ada yang mau disampaikan? Nggak, foto bareng aja kita mah. Oh, foto bareng. Oke, foto bareng. Nyalain kamera semuanya. Jangan lupa absensi ya. Mbak Yusmalina mau buka foto nggak? Betul ya, Yusmalina ya. Mbak atau Ibu sih, saya itu suka main Mbak. Nggak apa-apa lah ya, sama-sama lah paling usia ya. Saya juga udah cukup tua. Ada Bang Fitra. Yang lain nggak pada nyalain nih. Kenal di FB aja. Iya nih Bang Fitra. Oke semuanya, cheese, senyum. Saya screenshot ya, cheese. Oke. Salam santuy literasinya gini aja ya, atau gini ya? Salam literasi kan begini. Kalau gini santuy literasi. Oh gitu. Nggak tahu deh, nggak tahu. Gaya gue doang sih. Udah gini lah. Ini ya, salam literasi. Cheese. Iya. Mbak Farida agak gelap tapi nggak apa-apa Ibu. Oke, agak beberapa kali. Sebentar. Maaf. Biar chatnya nggak kelihatan. Oke. Cheese, satu lagi. Yes. Aman ya? Aduh. Pamit ya. Ya, luar biasa. Terima kasih semuanya ya. Pak Gili, Pak Yusuf Maulana, ini luar biasa ya. Jadi Pak Gili, makasih. Om sama-sama Ibu. Siap. Terima kasih Bang Fitra. Oke. Si lagi. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Enggak, Bu Iis, makasih ya, Mbak Emma. Ya nih Bu Iis. Aduh, jauh-jauh dari Malang ya Bu Iis. Bagus, Pak. Makasih. Nanti diinfokan lagi kalau ada ya. Iya, ini dari Sastra. Nanti kalau ini yang ide tadi betul Bang Putu semuanya. Pamit dulu ya. Sastra dan pergerakan. Makasih Bu Farida. Lin, Bang Fitra, banyak. Oke.